Suami dihasut mertua agar bekukan rekeningnya untukku. Mereka tak tahu kalau aku punya tabungan 100 M yang bisa hancurkan hidup mereka. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Matahari senja menyapu perlahan melalui jendela kamar tidur kami, menebar cahaya keemasan yang seharusnya meneduhkan. Tapi hari ini, kehangatan itu terasa palsu, seperti selimut tipis yang menutupi hawa dingin yang merayap masuk ke dalam rumah kami. Aku, Yuni, berdiri di depan cermin, berusaha mengikatkan kembali konde rambutku yang terurai. Tanganku terasa kaku, gerak-geriku seperti dikendalikan oleh tali yang tak terlihat. Dari balik pintu yang terbuka sedikit, suara mereka sampai ke telingaku. Desis-desis rendah yang sudah menjadi latar belakang kehidupan kami selama seminggu terakhir. Bu Wati, ibunda Mas Roni, telah berkunjung dengan alasan ingin menjenguk cucunya yang belum ada. Namun, sejak langkahnya melintis ambang pintu, yang kubawa adalah setumpuk prasangka dan bisikan-bisikan racun. Aku bisa merasakannya. Setiap kali aku memasak, dia akan berdiri di sampingku, mengomentari cara memotong bumbu yang tidak seperti di kampung halaman. Setiap kali aku membereskan rumah, matanya akan menyoroti debu yang luput, seolah-olah itu adalah dosa besar. Tapi yang paling menusuk adalah bisikannya pada Mas Roni, suaminya, pria yang dulu selalu berdiri di pinggangku, yang kini perlahan-lahan terpisah oleh jurang yang digali oleh ibunya sendiri. Aku khawatir, Ron, bisik Bu Wati sore itu di ruang tamu. Suaranya sengaja diredam tapi cukup keras untuk kudengar dari dapur. Lihatlah cara Yuni membelanjakan uang untuk bahan masakan itu. Ikan segar, daging impor. Dia tidak tahu diri, hidupmu bukanlah tambang emas. Aku menahan napas, menunggu respon Mas Roni. Dulu, dia akan tertawa dan membelaku. Yuni memang suka menyajikan yang terbaik untuk kita, Bu. Tapi kali ini, yang kudengar hanya gumaman rendah. Sebuah persetujuan yang membuat dadaku sesak. Dan tas tangan yang kubawa kemarin, sambung Bu Wati, suaranya makin menusuk. Itu merek palsu, Ron. Apa tidak malu membawa barang tiruan? Perempuan seperti dia hanya akan mempermalukanmu di depan kolega-kolega pentingmu. Aku menggigit bibir. Tas itu adalah hadiah dari klien bisnisku yang sangat menghargaiku. Orisinal dan harganya setara dengan gaji Mas Roni selama 3 bulan. Tapi aku memilih diam. Selama ini, aku sengaja menyembunyikan keberhasilanku karena ingin menikmati cinta yang tulus, tanpa embel-embel materi. Ketika aku masuk ke ruang tamu membawa teh hangat, suasana langsung berubah. Bu Wati tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. Mas Roni duduk di sampingnya, wajahnya keruh. Yuni, sapa Bu Wati dengan nada manis yang dibuat-buat. Kamu tidak perlu repot-repot menyajikan teh yang mahal-mahal untuk kami. Air putih biasa pun tidak apa-apa. Kan, harus berhemat. Aku meletakkan nampan di atas meja, berusaha tersenyum. Ini tidak mahal, Bu. Hanya teh biasa dari pasar. Ah, tapi kan tetap saja ada harganya, sahutnya, lalu menoleh pada Mas Roni. Lihat, Ron, dia tidak paham maksudku. Hemat-hemat kecil itu penting. Mas Roni menghela napas, matanya menghindari tatapanku. Ibu benar, Yun. Kita harus lebih bijak. Kalimat itu seperti pisau tumpul yang menikam perlahan. Bijak dalam hal apa, Mas? Tanyaku, berusaha menahan getir di suara. Dalam banyak hal, jawabnya singkat, lalu mengambil gelas teh dan menyeruputnya tanpa menatapku. Bu Wati menyeringai, kepuasannya nyaris tak terbendung. Nanti malam, Ron, Ibu ingin bicara serius denganmu. Tentang masa depan kalian. Aku tahu apa yang akan dibicarakan. Aku bisa melihatnya dari cara Bu Wati melirikku, seperti pedagang yang menaksir barang buruan. Dia menganggapku beban, seorang istri yang tidak membawa apa-apa kecuali kecantikan dan kerajinan tangan receh, seperti yang pernah dia sebut di belakangku. Malam itu, setelah Bu Wati tidur, aku mendekati Mas Roni yang sedang duduk termenung di teras. Mas, ada apa? Ibu bilang kalian akan bicara serius. Dia mengangkat kepalanya, matanya berbinar dengan konflik batin. Ibu,
Ibu hanya ingin yang terbaik untuk kita, Yun. Dan menurut ibu, apa yang terbaik untuk kita? Tanyaku, suaraku bergetar. Dia bilang, kita harus lebih berhati-hati dengan keuangan. Dia lihat kamu sering belanja online untuk bahan kerajinanmu. Dan itu dengan uangku sendiri, Mas Roni. Potongku, rasa sakit mulai mengkristal. Uang dari hasil jerih payahku menjual kerajinan tangan. Aku tidak pernah memintamu membelikanku apapun. Dia bilang itu pemborosan, Yun. Dan dia menyarankan agar aku yang mengendalikan keuangan keluarga sepenuhnya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal-hal yang tidak diinginkan. Aku terkesima. Apa maksudmu? Apakah ibu mengira aku akan menelantarkanmu? Atau meninggalkanmu setelah menghabiskan hartamu? Dia diam. Dan diamnya itu adalah jawaban yang lebih menyakitkan daripada kata-kata. Jadi, kamu percaya padanya, Mas? Setelah 5 tahun kita menikah, setelah semua yang kita lalui, kamu lebih percaya pada ibumu yang baru seminggu di sini daripada padaku? Bukan begitu, Yun. Tapi ibu, dia punya pengalaman. Pengalaman dalam hal apa? Memecah belah keluarga. Kataku, suaraku meninggi tanpa kusadari. Yuni, jangan berkata seperti itu pada ibuku. Itu pertama kalinya dia membentakku. Suaranya seperti cambuk di udara malam yang sunyi. Kami berdua tertegun. Aku melihat penyesalan di matanya, tapi juga ketegaran yang dipaksakan. Aku akan tidur di kamar tamu malam ini, katanya akhirnya, lalu berbalik dan masuk ke dalam rumah. Aku terduduk di bangku teras. Tubuhku menggigil meski udara tidak dingin. Air mata akhirnya tumpah, membasahi pipiku yang panas. Ini baru awal, bisik hatiku. Ini baru babak pertama dari rencana yang mereka susun di balik tirai. Dan aku, Yuni, yang selama ini memilih untuk bersembunyi di balik topeng kesederhanaan, mulai merasa bahwa mungkin sudah waktunya untuk menunjukkan siapa diriku yang sebenarnya. Tapi untuk malam ini, biarlah air mata ini yang menjadi saksi bisu betapa rapuhnya sebuah pernikahan yang dihancurkan oleh bisikan-bisikan dari luar. Matahari minggu pagi seharusnya membawa kehangatan dan kedamaian, tetapi hari ini sinarnya justru terasa tajam dan menyilaukan, seperti menyinari setiap sudut kegelisahan yang kusembunyikan. Aku duduk di meja makan, jari-jariku melingkupi cangkir kopi yang sudah mulai dingin. Dari dapur, terdengar suara Bu Wati yang sengaja dikeraskan, seolah-olah dialah nyonya rumah yang sesungguhnya. Ron, ibu sudah buatkan bubur favoritmu, katanya dengan nada merdu yang membuat perutku mual. Ibu tambahkan hati ayam, persis seperti yang kamu suka waktu kecil. Aku melihat Mas Roni duduk di depanku, matanya menghindari kontak denganku. Sejak malam kami bertengkar di teras, dia seperti menjadi bayangan dari dirinya sendiri, patuh dan tanpa jiwa. Kamu tidak mau kopi, Yun? Tanyanya akhirnya, suaranya serak. Aku sudah memiliki, jawabku singkat, mengangkat cangkirku. Terima kasih. Suasana menjadi hening lagi, hanya di sela suara sendok yang berdenting pada mangkuk keramik dari dapur. Aku bisa merasakan badai sedang mendekat. Ada ketegangan di udara yang begitu pekat, hampir bisa dipegang. Setelah sarapan, Bu Wati menghampiri kami dengan senyum tipis yang penuh perhitungan. Ron, Yuni, mari kita duduk sebentar di ruang tamu. Ibu ada hal penting untuk dibicarakan. Jantungku berdebar kencang, tapi ku coba tetap tenang. Inilah saatnya. Aku mengikuti mereka ke ruang tamu, duduk di sofa yang biasa menjadi tempat kami bercanda dan menonton film bersama. Bu Wati duduk di samping Mas Roni, seperti pengacara yang siap mendampingi kliennya. Tangannya yang berkeriput memegang erat lengan Mas Roni, mengklaimnya sebagai miliknya. Yuni, Bu Wati memulai, matanya menyorotku tajam. Ibu perhatikan akhir-akhir ini kamu sering sekali pakai jasa pengiriman barang. Setiap hari ada saja paket yang datang. Itu bahan baku untuk kerajinan tanganku, Bu, jawabku tenang. Seperti yang selama ini ibu tahu, aku pun usaha kecil-kecilan. Usaha? Dia menyeringai. Yang ibu lihat hanya pengeluaran dan pengeluaran. Ron bekerja keras dari pagi hingga malam, dan kamu menghambur-hamburkan uangnya untuk usaha yang hasilnya tidak jelas. Aku menarik napas dalam.
Uang yang kugunakan adalah uangku sendiri, Bu. Dari hasil usahaku. Uangmu? Hardiknya tiba-tiba. Nada manisnya hilang. Uang recehan dari merajut dan membuat pernak-pernik? Itu cukup untuk membiayai hidupmu? Jangan membuat ibu tertawa. Mas Roni menggeliat tidak nyaman. Ibu, mungkin kita. Diam, Ron. Biarkan ibu yang bicara. Potong Bu Wati dengan kasar. Lalu menatapku lagi. Kamu pikir ibu tidak tahu? Ibu sudah tanya pada tetangga. Mereka bilang kamu sering pergi ke mall, membawa tas-tas branded. Pasti pakai uang Ron, kan? Sekarang aku benar-benar marah. Itu adalah urusanku dengan Mas Roni, Bu. Dan untuk informasi ibu, semua yang kubeli dengan uangku sendiri. Bohong, teriaknya. Perempuan sepertimu tidak mungkin punya uang. Kamu hanya mencari enaknya saja, menikahi Ron yang sudah mapan. Air matanya tiba-tiba meleleh. Sebuah pertunjukan drama yang sempurna. Ron, lihatlah bagaimana dia berbicara pada ibumu. Ibu hanya ingin melindungimu. Ibu tidak mau kamu jadi korban perempuan seperti dia. Mas Roni tampak tertekan, wajahnya pucat. Yuni, mohon jangan bicara seperti itu pada ibuku. Apa yang telah kukatakan, Mas? Tanyaku, rasa sakit dan kekecewaan membanjiriku. Aku hanya membela diri dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Tidak benar, sela Bu Wati, masih dengan air mata. Ron, sudah ibu bilang, dia tidak akan pernah mengakui. Lebih baik kita ambil tindakan tegas untuk menyelamatkan masa depanmu. Mas Roni menatapku, dan untuk pertama kalinya pagi ini, matanya benar-benar bertemu dengan mataku. Aku melihat konflik di sana, tapi juga kelemahan yang membuatku putus asa. Yuni, katanya, suaranya bergetar. Setelah berdiskusi dengan ibu, aku sudah memutuskan. Jantungku berhenti berdetak. Memutuskan apa, Mas? Dia menarik napas dalam, seperti sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu yang berat. Aku akan memindahkan semua tabungan kita ke rekening atas namaku saja. Dunia sekelilingku seolah berhenti. Apa? Dan, lanjutnya, dengan suara yang semakin kecil, untuk sementara, rekeningmu akan dibekukan. Ruang tamu yang luas tiba-tiba terasa sempit, mengurungku. Aku melihat Bu Wati tersenyum puas, seperti kucing yang baru menangkap tikus. Alasannya? Tanyaku, berusaha keras agar suaraku tidak gemetar. Apa alasan logis untuk melakukan hal yang merendahkan seperti ini? Ini untuk kebaikan kita bersama, Yun, kata Mas Roni, mengulang kata-kata yang sepertinya sudah dia hafal. Ibu bilang, ini cara terbaik untuk mengelola keuangan keluarga, agar tidak boros. Aku tidak boros, Mas Roni. Sekarang suaraku meninggi, tidak bisa lagi menahan emosi. Selama ini, aku bahkan lebih sering memakai uangku sendiri untuk kebutuhan pribadiku agar tidak membebanimu. Bahkan untuk belanja bulanan pun sering aku yang tambahi. Uangmu? Sela Bu Wati, dengan sinisme yang membuat darahku mendidih. Uang receh dari kerajinan tanganmu itu? Itu tidak cukup untuk apa-apa, Yun. Jangan berlagak seolah-olah kamu mandiri. Aku berdiri, tubuhku gemetar. Kalian berdua, kalian telah merencanakan ini sejak lama, bukan? Bu Wati berdiri juga, menantang. Kami hanya melindungi apa yang menjadi hak Ron. Dia bekerja keras untuk uangnya, dan ibu tidak akan membiarkan perempuan seperti kamu menghabiskannya. Perempuan seperti aku? Tanyaku, suaraku getir. Aku adalah istrinya. Ibu yang melupakan itu. Yang ibu ingat adalah kamu tidak pantas untuk Ron. Kamu tidak membawa apa-apa ke dalam pernikahan ini kecuali wajah cantik dan mulut manis. Mas Roni ikut berdiri, mencoba menengahi. Ibu, Yuni, tolong. Tidak, Mas Roni, potongku. Kali ini kamu harus memilih. Kamu percaya pada istrimu yang telah hidup bersamamu selama 5 tahun, atau pada ibumu yang hanya muncul untuk merusak rumah tanggamu? Dia terdiam, matanya liar antara melihatku dan ibunya. Dan dalam keheningan itu, aku mendapatkan jawabannya. Bu Wati menarik lengan Mas Roni. Kamu lihat, Ron? Dia mau memisahkanmu dari ibumu.
Itu tandanya dia tidak tulus. Aku menatap Mas Roni, berusaha mencapai sisa-sisa cinta yang mungkin masih tersisa. Jadi, ini keputusan akhirmu, Mas? Kamu memilih untuk mendengarkan hasutan ibumu dan membekukan rekeningku. Setelah 5 tahun kita membangun rumah tangga? Setelah semua pengorbanan dan cinta yang kita bagi. Dia menunduk, tidak bisa menatapku. Iya, Yuni. Ini untuk kebaikanmu juga. Agar kamu belajar lebih hemat. Kalimat terakhir itu seperti tamparan keras. Belajar hemat? Seolah-olah aku adalah anak yang perlu dididik, bukan partner yang setara. Senyumku mengembang, senyum getir yang penuh dengan kekecewaan dan kepedihan. Baiklah, Mas Roni. Aku menghormati keputusanmu. Baik Bu Wati maupun Mas Roni terkejut dengan responku. Mereka pasti mengharapkan tangisan, amukan, atau setidaknya perlawanan. Bukan penerimaan yang dingin ini. Tapi mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa di balik wanita yang mereka anggap lemah dan bergantung ini, tersimpan kekuatan yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Aku akan mengambil barang-barangku, kataku dengan tenang yang mengejutkan bahkan diriku sendiri. Kamu mau pergi? Tanya Mas Roni, terdengar panik. Aku butuh ruang untuk berpikir, jawabku. Dan kalian berdua butuh waktu untuk merayakan kemenangan kalian. Dengan langkah yang pasti, aku berjalan menuju kamar tidur, meninggalkan mereka dalam kebingungan. Di sanalah, di balik pintu lemari pribadiku, tersimpan rahasia yang akan mengubah segalanya. Saatnya untuk menunjukkan pada mereka siapa Yuni yang sebenarnya. Langkahku menuju kamar tidur terasa berat, seolah setiap injakan di karpet lembut itu menghisap sisa-sisa kekuatan dari tubuhku. Namun, di balik rasa sakit yang menusuk-nusuk dada, ada sebuah ketenangan aneh yang mulai merambat dalam diriku. Ketika tangan menggenggam gagang pintu kamar, aku bisa mendengar bisik-bisik terburu-buru dari ruang tamu. Suara Bu Wati yang penuh kemenangan. Lihat, Ron, dia akhirnya menyerah juga. Dan gumaman Mas Roni yang tidak jelas jawabannya. Mereka pikir ini adalah akhir. Mereka pikir dengan membekukan rekeningku, mereka telah memenangkan pertempuran dan menguasai medan perang. Mereka tidak sadar bahwa mereka baru saja membangunkan raksasa yang tertidur. Pintu kamar tertutup dengan lembut di belakangku, mengisolasi diriku dari kekacauan yang mereka ciptakan. Kamar kami, tempat di mana kami berbagi tawa, cerita, dan mimpi, kini terasa asing. Ranjang besar tempat kami saling berpelukan di malam yang dingin. Meja rias di mana Mas Roni sering duduk sambil bercerita tentang harinya sambil menontonku merias. Wajah, semuanya kini terasa seperti saksi bisu dari sebuah pengkhianatan. Aku berjalan menuju lemari pakaianku, bukan yang utama yang berisi pakaian sehari-hari, tetapi lemari kecil di sudut yang selalu terkunci. Dari saku celanaku, ku keluarkan kunci kecil yang selama ini selalu kubawa. Kunci ini adalah simbol dari kehidupan lain yang kujalani. Kehidupan yang dengan sengaja kusembunyikan untuk melindungi kesederhanaan cinta kami. Dengan tangan yang sedikit gemetar, bukan karena gugup, tetapi karena amarah yang mulai mendidih, kubuka kunci tersebut. Di dalam lemari, tersusun rapi beberapa map berwarna coklat tua dan sebuah brankas kecil. Tidak ada perhiasan atau barang mewah lainnya. Hanya dokumen-dokumen ini yang menjadi penjaga rahasiaku. Ku keluarkan sebuah map yang paling tebal dan sebuah buku tabungan dengan sampul kulit yang elegan. Buku tabungan itu terasa berat di tanganku, bukan secara fisik, tetapi secara makna. Di dalamnya tersimpan bukan hanya angka, tetapi juga setiap tetes keringat, setiap lembur larut malam, dan setiap keputusan berani yang kubuat sebelum pernikahan ini. Kubawa kedua benda itu, dan sebelum keluar, mataku tertuju pada foto pernikahan kami di atas meja rias. Mas Roni tersenyum lebar, matanya penuh cinta. Apakah pria itu masih ada di sana? Ataukah dia telah terkubur di bawah pengaruh dan ketakutan akan ibunya? Aku menarik napas panjang, mengumpulkan semua keberanian yang kumiliki. Saatnya untuk mengakhiri sandiwara ini. Ketika aku membuka pintu kamar dan berjalan menuju ruang tamu, kedua pasang mata itu langsung menancap padaku. Bu Wati masih dengan senyum kepuasannya. Sementara Mas Roni terlihat lega, mungkin mengira aku akan memohon atau meminta maaf. Yuni, kamu sudah sadar ya? Bu Wati mulai, tapi kuhentikan dengan mengangkat tanganku. Aku ingin kita berbicara dengan jelas.
kataku, suaraku datar namun penuh wibawa. Aku melemparkan map dan buku tabungan itu di atas meja kayu yang menghiasi ruang tamu kami. Bunyinya menggema dalam kesunyian ruangan. "Ini apa, Yun?" tanya Mas Roni, bingung. "Ini adalah jawaban atas semua penghinaan dan tuduhan yang kalian lontarkan padaku," jawabku, mataku tak lepas dari wajah Bu Wati yang mulai kehilangan warna. "Kalian pikir aku ini miskin? Kalian pikir aku adalah parasit yang hidup dari belas kasihan suamiku? Kalian pikir usaha kerajinan tangan recehanku tidak berarti?" Bu Wati mencoba mengambil alih. "Kami tidak butuh melihat." "Buka," potongku dengan tegas, sebuah nada yang belum pernah kugunakan sebelumnya pada mereka. "Buka buku tabungan itu dan lihat isi map itu. Lihatlah baik-baik." Dengan tangan gemetar, Mas Roni mengambil buku tabungan itu. Matanya membelalak ketika melihat nama bank yang tercantum. Sebuah bank private yang hanya melayani klien dengan kekayaan luar biasa. Ketika dia membukanya, napasnya tercekat. Jari telunjuknya menelusuri deretan angka nol yang sepertinya tidak ada habisnya. 100 miliar, gumannya. Suaranya nyaris tidak terdengar. Wajahnya pucat, matanya tak percaya. Bu Wati segera merebut buku tabungan itu dari tangan Mas Roni. "Itu tidak mungkin. Ini pasti palsu," teriaknya. Tapi semakin dia melihat, semakin gemetar tangannya. "Dan itu," kataku sambil menunjuk map yang masih tertutup, "adalah laporan portofolio investasiku. Perusahaan, kerajinan tangan, yang ibu sebut, usaha recehan, itu bernilai lebih dari 300 miliar. Kami memiliki cabang di 5 negara dan diekspor ke lebih dari 20 negara." Ruang tamu itu menjadi sunyi, hanya terdengar napas tersengal-sengal Bu Wati. Mas Roni masih terpana, mulutnya terbuka kecil. Aku tidak mengerti," bisik Mas Roni. "Selama ini, mengapa kau tidak bilang?" "Karena, Mas Roni," jawabku, suaraku getir. "Aku mencintaimu. Bukan karena uangmu, bukan karena statusmu. Aku ingin kita membangun sesuatu bersama-sama, sebagai partner yang setara. Aku menikahimu dengan tulus, dan aku ingin hidup sederhana bersamamu. Tapi kamu dan ibumu." Aku menatap mereka bergantian, rasa sakit dan kekecewaan akhirnya meluap. "Kalian memilih untuk bermain api dengan merendahkanku dan merampas hak finansialku yang paling dasar." Bu Wati mencoba membela diri, tapi suaranya lemah. Kami hanya apa?" potongku lagi. "Hanya ingin melindungi Mas Roni? Dari apa? Dari seorang istri yang secara finansial lebih kuat darinya? Dari seorang wanita yang bisa membeli seluruh isi rumah ini 10 kali lipat tanpa harus mengedipkan mata?" Aku mendekati Mas Roni, menatap langsung ke matanya yang penuh keheranan dan penyesalan. "Kamu ingin membekukan rekeningku? Silakan. Tapi ketahuilah, dengan uang yang kumiliki ini, aku bisa dengan mudah membekukan seluruh hidup kalian." Kini, air matanya yang menetes. "Yuni, aku tidak tahu." "Tentu saja kamu tidak tahu," hardikku, akhirnya meledak. "Karena kamu tidak pernah bertanya. Kamu tidak pernah benar-benar melihat siapa diriku. Kamu hanya melihat apa yang ingin kamu lihat. Seorang istri sederhana yang bisa dikendalikan olehmu dan ibumu." Aku mengambil tas dan kunci mobilku yang terletak di dekat pintu. "Aku akan pergi selama beberapa hari. Pikirkan baik-baik, Mas Roni. Apakah kamu ingin tetap menjadi boneka ibumu? Atau kamu ingin menjadi suamiku lagi? Tapi ingat, aku menatapnya untuk terakhir kalinya. Kali ini, tidak akan ada lagi kesederhanaan. Aku akan menggunakan setiap sumber dayaku untuk melindungi diriku. Kalian berdua tidak tahu, kalian baru saja mencoba membekukan sungai kecil, tanpa menyadari ada samudera di belakangnya yang siap menghempaskan kalian." Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik dan meninggalkan rumah itu. Langkahku mantap, hati berat, tapi jiwa terasa bebas. Aku meninggalkan suamiku yang terpana dan mertuanya yang hancur oleh keserakahannya sendiri. Mereka ingin memainkan permainan uang, tapi mereka lupa. Mereka bahkan tidak tahu nilai sebenarnya dari pemain yang ada di hadapan mereka. Mobil meluncur pelan di jalanan yang sepi, tetapi di dalam kepalaku, ribuan pikiran berkejaran dengan kecepatan tinggi.
Tanganku masih gemetar erat memegang setir. Bekas adrenalin yang mengalir deras selama konfrontasi tadi masih terasa di seluruh tubuhku. Aku tidak punya tujuan jelas. Kaki hanya menginjak pedal gas secara refleks. Menjauh dari rumah yang dulu kusebut sebagai istana cinta, kini berubah menjadi penjara pengkhianatan. Saat lampu merah menyala, aku menatap bayanganku di kaca spion. Mata yang dulu selalu berbinar kini tampak redup, dikelilingi lingkaran hitam kelelahan. 5 tahun. 5 tahun aku memainkan peran istri sederhana, menyembunyikan identitas sebagai CEO Yuni Santoso, pemilik Craftopia International. 5 tahun aku dengan sabar mendengarkan komentar miring Bu Wati tentang perempuan yang hanya bisa mengandalkan suami. Sementara perusahaan kecil yang dia banggakan tidak sampai 1/1000 dari nilai perusahaanku. Tiba-tiba, telepon berdering. Dari layar mobil, terpampang nama Mas Roni. Aku mengabaikannya. Biarkan dia merasakan sedikit dari rasa tidak dihargai yang selama ini kurasakan. Tapi dering itu tak berhenti. Sekali, 2 kali, 5 kali. Hingga akhirnya, dengan rasa penasaran bercampur jengkel, kuangkat panggilan itu dengan mode handsfree. Yuni, di mana kamu? Suara Mas Roni terdengar parau, seperti habis menangis. Aku sedang berkendara, Mas. Ada perlu apa? Jawabku dingin. Tolong pulang, Yun. Kita perlu bicara. Kita sudah bicara, Mas. Dan keputusanmu sudah sangat jelas. Dengar, aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Suaranya semakin panik. Bagaimana bisa kamu, 100 miliar? Itu tidak masuk akal. Aku menarik napas dalam. Apa yang tidak masuk akal, Mas? Kenyataannya, selama 5 tahun pernikahan kita, pendapatanku rata-rata 80 miliar per tahun. Tapi aku memilih untuk hidup sederhana bersamamu karena aku mencintaimu. Diam sejenak di seberang sana, lalu terdengar suara seperti terisak. Aku bodoh, Yun. Ibu terus-menerus membisikiku. Dia bilang kamu hanya memanfaatkanku, bahwa suatu hari nanti kamu akan pergi setelah menghabiskan hartaku. Dan kamu mempercayainya? Tanyaku, tidak bisa menyembunyikan kepedihan. Setiap pagi aku membawakanmu sarapan, setiap malam aku mendengarkan keluh kesahmu tentang pekerjaan, setiap akhir pekan kita berbagi tawa. Apakah itu yang dilakukan seorang pencari untung? Tapi kamu tidak pernah bilang, protesnya, masih berusaha mencari pembenaran. Apa yang harus kukatakan, Mas? Bahwa istrimu adalah seorang miliuner? Apakah itu akan membuatmu lebih mencintaiku? Atau justru akan membuat segalanya menjadi berbeda? Aku ingin kita setara, bukan hubungan antara donatur dan yang didanai. Suara Bu Wati tiba-tiba terdengar di latar belakang, mencoba merebut telepon. Ron, jangan dengarkan dia. Itu semua bohong. Pasti uang haram. Kemarahan yang sempat mereda kini kembali membara. Sampaikan pada ibumu, Bu Wati, bahwa bisnisku memiliki laporan keuangan yang transparan dan dia bisa mengeceknya di OJK jika mau. Atau mungkin dia lebih percaya ketika melihat gedung perkantoran 20 lantai milik Craftopia di Sudirman, yang kutempati 3 lantai paling atas. Keheningan kembali menyergap. Aku bisa membayangkan wajah mereka yang tercengang. Yuni, suara Mas Roni kembali, kali ini lebih kecil. Aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal. Maaf untuk yang mana, Mas? Untuk mencoba membekukan rekeningku? Untuk tidak mempercayaiku? Atau untuk membiarkan ibumu menghinaku selama bertahun-tahun? Untuk semuanya, jawabnya lemah. Aku menerima permintaan maafmu, kataku dengan tenang. Tapi maaf tidak serta-merta mengubah segalanya. Hubungan kita seperti vas keramik cantik yang kita bikin bersama. Hari ini, kamu dan ibumu memecahkannya. Kita bisa merekatkannya kembali, tapi retakannya akan selalu terlihat. Tapi kita bisa mencoba, Yun. Aku janji, aku akan berubah. Ibu akan segera pulang kampung. Aku menyeringai getir. Jadi sekarang, setelah tahu aku kaya, tiba-tiba semua bisa berubah? Apa bedanya dengan orang yang hanya mengejar materi, Mas? Itu tidak adil, Yun. Aku.
Aku akan menginap di hotel beberapa hari. Jangan cari aku. Gunakan waktu ini untuk berpikir, apa benar kamu ingin kembali menjadi suamiku, atau hanya terpesona dengan angka di buku tabunganku? Tapi, selamat malam, Mas Roni. Jagalah dirimu. Tanpa menunggu responnya, aku menutup telepon. Air mata akhirnya tumpah, membasahi pipiku. Bukan karena kehilangan, tapi karena mengucapkan selamat tinggal pada ilusi tentang pernikahan yang selama ini kupelihara. Ilusi bahwa cinta kami cukup kuat untuk mengatasi segalanya. Nyatanya, butuh uang 100 miliar untuk membuat suamiku menyadari bahwa istrinya layak dihormati. Mobil akhirnya kuhadapkan ke arah hotel bintang 5 milik grup perusahaan temanku. Malam ini, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku akan tidur di kasur mewah tanpa harus mendengar keluhan Bu Wati tentang pemborosan. Ironis, bagaimana uang yang selama ini kusembunyikan akhirnya menjadi pembebas dari penjara yang tidak kusadari telah kumasuki. Matahari pagi menyelinap melalui tirai tebal suite hotel mewah, membangunkanku dari tidur yang gelisah. Untuk sesaat, aku lupa di mana aku berada, sebelum kenangan pahit semalam menghantam seperti gelombang pasang. Rasa hampa yang dalam mengisi dadaku, tapi anehnya, ada juga rasa lega yang samar. Lega karena akhirnya tidak perlu lagi berpura-pura. Sambil menikmati sarapan lengkap yang diantar ke kamar, kubuka laptop dan memeriksa email. Ada puluhan pesan yang masuk, sebagian besar terkait bisnis. Tapi satu email dari Sari, kepala departemen PR perusahaanku, menarik perhatianku. Subjeknya, peluang media untuk Craftopia. Ibu Yuni, tulis Sari, seperti yang Ibu ketahui, kami terus memantau sentimen media terkait brand kita. Pagi ini, muncul sebuah peluang menarik. Sebuah akun media sosial lokal yang cukup berpengaruh membahas praktik bisnis tidak etis dari sebuah toko kain tradisional milik Ibu Wati Suryono, ibu mertua Ibu, jika saya tidak salah. Mereka melakukan penipuan terhadap supplier kecil dengan cara membayar tertunda berbulan-bulan dan memotong harga sepihak. Postingan ini mulai viral. Tim kami melihat ini sebagai peluang untuk menampilkan sisi etis bisnis Craftopia dengan cara yang halus. Rekomendasi kami tidak menyerang langsung, tetapi memperkuat suara supplier kecil yang selama ini kami dampingi, sambil menonjolkan komitmen kami pada praktik bisnis yang adil. Menunggu persetujuan Ibu. Jari-jariku membeku di atas keyboard. Bu Wati, toko kainnya. Inikah yang disebut karma? Aku tahu toko itu adalah kebanggaannya. Meski selama ini sering kudengar keluh kesahnya tentang supplier yang tidak bisa diajak kerjasama. Rupanya, itu adalah eufemisme untuk perilaku bisnis yang jahat. Tanpa ragu, ku ketik balasan singkat, setuju dengan rekomendasi. Lakukan dengan elegan, tanpa menyebut nama saya. Fokus pada edukasi praktik bisnis yang baik. Saya percaya penilaian tim. Tidak sampai 1 jam kemudian, teleponku berdering. Dari layar, terpampang foto Bu Wati yang sedang tersenyum sinis. Gambar yang dulu ku seting saat pertama kali dia pindah ke Jakarta. Jempolku hampir saja menekan tombol tolak, tapi rasa penasaran mengalahkan keengganan. Apa yang akan dia katakan sekarang? Ya, halo, Yuni. Teriaknya segera setelah kangkat, suaranya nyaring dan penuh kepanikan. Apa yang sedang kau lakukan? Selamat pagi, Ibu, sahutku tenang, sambil menyenderkan badan ke kursi yang nyaman. Ada yang bisa saya bantu? Jangan bertingkah bodoh. Pasti kau yang bekerja di balik ini. Toko Ibu diserang orang-orangmu. Aku menghela napas. Ibu, saya tidak tahu apa yang Ibu bicarakan. Saya sedang berada di hotel, menikmati sarapan. Tapi ada banyak sekali komentar buruk di media sosial toko Ibu. Orang-orang bilang Ibu penipu. Mereka bilang harus membokot. Dan ada artikel tentang bisnis yang etis yang mencantumkan Craftopia sebagai contoh baik. Itu perusahaanmu, bukan? Wajahku mengeras. Jadi, benarkah Ibu menipu supplier kecil? Membayar tertunda dan memotong harga sepihak. Dia terdiam sejenak, terkesiap. Itu bukan menipu. Mereka harus belajar bersabar. Bisnis itu tidak selalu mudah. Sepertinya Ibu lupa,
Buati. Saya juga seorang pebisnis. Saya tahu persis perbedaan antara tidak mudah dan tidak jujur. Supplier kecil itu menggantungkan hidupnya pada pembayaran tepat waktu. Apa ibu tidak pernah memikirkan itu? Jadi ini balasanmu, ya? Karena kemarin kami usulkan bekukan rekening. Hari ini kau hancurkan bisnis ibu. Suaranya semakin tinggi, penuh dengan kebencian. Aku tidak menghancurkan apapun, ibu. Yang terjadi adalah karma sedang bekerja. Jika ibu menjalankan bisnis dengan jujur, tidak akan ada yang bisa menyerang ibu. Ibu tidak percaya. Ron, kemarilah. Bicara dengan istrimu yang tidak tahu diri ini. Latar belakang berisik, lalu suara Mas Roni yang lelah terdengar. Yuni, apa yang terjadi? Ibu bilang kamu menyerang tokonya. Aku tidak menyerang siapapun, Mas Roni, jawabku, menahan emosi. Tapi mungkin kamu bisa tanya pada ibumu. Apakah benar dia selama ini menipu supplier kecil? Apakah benar dia membayar tertunda berbulan-bulan sambil memotong harga? Sepihak. Diam yang panjang. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan panik di seberang. Yuni, bisnis ibu memang agak tradisional dalam pembayaran. Tapi, tidak ada tapi, Mas Roni. Itu namanya penipuan. Dan sekarang publik yang menilainya. Bukan aku. Tapi kau yang memicu ini, teriak Buati dari latar belakang. Aku tidak memicu apapun. Tim PR-ku hanya mengambil peluang untuk menonjolkan praktik bisnis yang baik. Jika toko ibumu tidak punya celah, tidak akan ada yang bisa diserang. Yuni, tolong. Suara Mas Roni melemah, memohon. Bisakah kau membantu membersihkan nama ibu? Kau punya pengaruh di media. Aku menarik napas dalam. Permintaan itu begitu ironis. Kemarin mereka ingin membekukan rekeningku. Hari ini meminta tolong menggunakan pengaruhku. Maaf, Mas Roni. Aku tidak bisa melakukan itu. Kebenaran harus dibiarkan berbicara. Lagi pula, seperti yang selalu ibu katakan, dalam bisnis kita harus berani menghadapi konsekuensi. Tapi ini bukan konsekuensi, ini pembalasan, raung Buati. Silakan berpikir seperti itu, ibu. Tapi ingat, ini baru awal. Jika ibu terus menyakiti orang lain, karma akan datang dengan caranya sendiri. Sekarang, jika tidak ada hal lain, saya harus pergi. Saya ada rapat dengan investor dari Jepang. Sebelum mereka bisa membalas, aku menutup telepon. Tanganku gemetar, tapi hatiku merasa sedikit lebih ringan. Mereka mulai memahami bahwa Yuni yang mereka kenal selama ini hanyalah permukaan dari gunung es yang jauh lebih besar. Dan seperti gunung es, bagian yang terlihat hanyalah fraksi kecil dari kekuatan sebenarnya yang tersembunyi di bawah permukaan. Sambil memandang kota dari balkon kamar hotel, aku tersenyum getir. Pelajaran pertama telah diberikan. Dan aku yakin, ini bukan yang terakhir. 3 hari telah berlalu sejak aku meninggalkan rumah. 3 malam aku terbangun di kasur hotel yang mewah, merindukan kehangatan tubuh Mas Roni di sampingku, sebelum teringat pengkhianatannya dan rasa rindu itu berubah menjadi kekecewaan yang dalam. Aku sengaja tidak mengangkat teleponnya, membiarkan pesan suara dan text message-nya menumpuk. Aku perlu waktu untuk berpikir jernih, jauh dari pengaruh emosi dan bisikan racun. Pagi ini, aku memutuskan untuk mengunjungi kantor Craftopia untuk pertama kalinya sejak konflik ini pecah. Begitu mobilku memasuki area basement gedung perkantoran megah itu, para security langsung memberi hormat. Melihat gedung yang kumiliki, dengan ratusan karyawan yang bergantung pada kepemimpinanku, menyadarkanku pada satu hal. Aku adalah wanita kuat yang selama ini membiarkan diri diperlakukan seperti boneka di rumah sendiri. Saat elevator menuju lantai eksekutif, teleponku berdering lagi. Kali ini, bukan dari Mas Roni, tapi dari nomor yang tidak kukenal. Aku mengangkatnya dengan hati-hati. Halo. Yuni? Ini Ibu Sri, tetangga sampingmu. Suara seorang wanita parubaya yang biasanya ramah sekarang terdengar gugup. Ibu Sri? Ada apa? Tanyaku, heran. Maaf mengganggu, Yun. Tapi, bisakah kamu membujuk suamimu? Setiap malam kami mendengar suara teriakan dan tangisan dari rumahmu.
Kemarin malam terdengar seperti barang-barang pecah. Kami khawatir. Jantungku berdebar kencang. Terima kasih informasinya, Bu. Saya akan menghubunginya. Begitu sampai di kantor, dengan perasaan campur aduk, akhirnya kuhubungi nomor Mas Roni. Telepon diangkat sebelum dering pertama selesai. Yuni? Terima kasih Tuhan kau menelepon. Suaranya parau, seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Aku tidak bisa tahan lagi. Ada apa, Mas? Ibu Sri telepon, katanya ada keributan di rumah. Dia tertawa pahit. Ibu tidak berhenti menyalahkanku. Dia bilang aku suami yang lemah, tidak bisa mengendalikan istri. Dia marah-marah karena tokonya sepi, supplier menuntut pembayaran, dan dia menyalahkan aku karena tidak bisa mendiamkanmu. Dan kamu menyalahkan aku juga? Tanyaku dingin. Tidak, Yun. Suaranya terputus oleh isakan. Aku sadar sekarang. Ibu selama ini salah. Aku salah. Tapi dia tidak mau mengaku. Malah semakin menjadi. Apa yang dia inginkan sekarang? Dia menyuruhku menceraikanmu. Katanya, dengan bukti bahwa kamu menyembunyikan harta selama pernikahan, aku bisa dapat bagian dari kekayaanmu. Nafasku tercekat. Betapa tamaknya wanita itu. Dan apa pendapatmu? Aku menolak. Tapi dia tidak berhenti. Semalam dia melempar vas kesayangannya sendiri sambil berteriak bahwa aku telah mengkhianati keluarga. Suaranya semakin pelan. Yun, tolong pulang. Aku butuh kamu. Untuk apa, Mas? Agar aku bisa menjadi penengah lagi antara kamu dan ibumu? Agar aku sekali lagi jadi sasaran kemarahannya? Tidak. Kali ini berbeda. Aku akan menyuruh ibu pulang. Dia sudah merusak segalanya. Apa kamu yakin? Tanyaku, tidak percaya. Atau ini hanya kata-katamu karena sedang terdesak? Dengar, Yun. Suaranya mendesak. Aku sudah pesankan tiket pulang untuk ibu. Besok pagi. Tapi dia tidak mau berangkat kalau tidak bertemu denganmu dulu. Dia minta maaf, katanya. Aku tertawa sinis. Minta maaf? Atau ada agenda lain? Dia bilang ingin berpisah dengan baik-baik. Tolong, Yun. Temui dia sekali saja. Untuk aku. Pikiranku berputar cepat. Aku tahu ini pasti jebakan. Tapi bagian dari aku ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana wanita itu merengek meminta maaf setelah semua yang dia lakukan. Baik, akhirnya ku jawab. Aku akan datang besok siang, setelah dia check out. Tapi dengan syarat, hanya kita bertiga. Tidak ada drama, tidak ada teriakan. Ya, tentu. Terima kasih, Yun. Aku janji semuanya akan baik-baik saja. Begitu telepon ditutup, aku memandang keluar jendela yang menghadap ke seluruh kota. Aku bisa memutar balikan keputusan ini, tapi rasa penasaran mengalahkan kewaspadaan. Aku ingin melihat wajah Bu Wati ketika dia harus meminta maaf pada wanita yang selama dia anggap remeh. Namun, di sudut hatiku yang paling dalam, ada suara kecil yang berbisik, ini terlalu mudah. Wanita seperti Bu Wati tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Besok, baik secara terbuka maupun terselubung, akan ada pertempuran lagi. Dan kali ini, aku akan siap. Sambil memutar-mutar pulpen di meja kerjanya, aku tersenyum tipis. Baiklah, Bu Wati. Aku akan memberimu kesempatan terakhir untuk menunjukkan penyesalanmu yang tulus. Tapi jika ini ternyata sandiwara lagi, aku tidak akan segan-segan menunjukkan padamu arti kekuatan yang sebenarnya. Siang itu, udara di luar terasa pengap, seolah-olah alam sedang memperingatkanku tentang pertemuan yang akan terjadi. Aku berdiri di depan rumah yang dulu kusebut istana cintaku. Sekarang terasa seperti medan perang yang penuh kenangan pahit. Sebelum mengetuk pintu, kusempatkan melihat sekeliling. Taman yang biasa ku merawat dengan penuh cinta sekarang tampak agak layu, seperti mencerminkan keadaan pernikahan kami. Saat pintu terbuka, yang menyambutku adalah Mas Roni dengan mata bengkak dan wajah lesu. Dia mencoba tersenyum, tapi yang terbentuk adalah ekspresi campuran rasa bersalah dan kelegaan. Yun, terima kasih sudah datang.
katanya, suaranya serak. Dia mencoba memelukku, tapi dengan halus kuhindari. Aku di sini karena janji, bukan karena maaf sudah diberikan. Jawabku singkat, masuk ke dalam rumah. Ruang tamu terasa berbeda. Ada beberapa kardus berisi barang-barang Bu Wati di sudut ruangan. Tapi yang paling mencolok adalah wanita itu sendiri. Bu Wati duduk di sofa dengan postur tubuh yang aneh. Antara ingin terlihat merendah tapi masih mempertahankan sisa-sisa gengsinya. Dia mengenakan sari terbaiknya, seperti hendak menghadiri acara resmi. Yuni, akhirnya kau datang juga. Sambutnya dengan nada yang berusaha ramah, tapi masih terdengar menusuk. Aku mengangguk formal, lalu duduk di kursi tunggal yang berhadapan langsung dengannya. Katakan apa yang perlu kau katakan, Bu Wati. Waktuku terbatas. Dia menghela napas dramatis. Aku ingin meminta maaf atas kesalahpahaman kita beberapa hari lalu. Kesalahpahaman? Aku menyeringai. Mencoba membekukan rekeningku dan menuduhku sebagai pencari untung adalah kesalahpahaman. Mas Roni yang duduk di samping ibunya terlihat gelisah. Ibu, katakan saja yang sebenarnya. Bu Wati melemparkan pandangan kesal pada anaknya, lalu kembali menatapku. Baiklah, aku akui, mungkin aku terlalu bersemangat dalam melindungi Roni. Tapi sebagai ibu, wajar kan kalau aku khawatir? Aku tidak menjawab, hanya menatapnya tajam, mendesaknya untuk melanjutkan. Dengarlah, Yuni, katanya, condong ke depan dengan mata berbinar aneh. Aku pun usul yang lebih baik daripada kita terus bertengkar seperti ini. Bagaimana kalau kita bermitra? Aku hampir tersedak mendengar usulnya. Bermitra? Iya, kau kan punya perusahaan yang besar, dan aku punya toko kain yang sudah berpengalaman. Alih-alih kita bermusuhan, lebih baik kita bekerja sama. Aku butuh suntikan dana sekitar 20 miliar untuk mengembangkan usahaku. Dengan pengalamanku dan modal darimu, kita bisa membangun empire. Ruang tamu menjadi sunyi. Aku memandangnya dengan tak percaya, lalu menoleh ke Mas Roni yang wajahnya memerah karena malu. Jadi begini caramu meminta maaf, Bu Wati? Dengan menawarkan kemitraan dan meminta 20 miliar. Dengar dulu, potongnya cepat, matanya bersinar serakah. Ini untuk kebaikan kita semua. Roni bisa keluar dari pekerjaannya yang biasa-biasa saja, dan kita bisa membangun bisnis keluarga yang kuat. Kau tidak perlu lagi menyembunyikan kekayaanmu. Kita bisa jadi keluarga yang solid. Aku berdiri, tidak bisa lagi menahan kemarahan. Kau tidak berubah sama sekali, Bu Wati. Masih sama, serakah, manipulatif, dan tidak punya malu. Kau pikir aku akan memberi uang padamu setelah semua yang kau lakukan? Tapi ini untuk Roni. Untuk masa depan kalian. Teriaknya, berdiri juga. Jangan pakai nama Mas Roni untuk menutupi keserakahanmu. Hardikku, suaraku menggema di ruangan itu. Kau menghinaku selama bertahun-tahun, meracuni pikiran suamiku, mencoba mengontrol keuanganku. Dan sekarang setelah tahu aku kaya, kau datang dengan tawaran kemitraan? Kau pikir aku bodoh? Yuni, tolong tenang. Mas Roni mencoba menengahi. Tidak. Sudah cukup. Tatapku beralih ke Bu Wati. Dengar baik-baik. Kau tidak akan mendapat 1 rupiah pun dariku. Toko kainmu yang bangkrut itu biarlah menjadi pelajaran bagimu untuk belajar berbisnis dengan jujur. Wajah Bu Wati berubah merah padam. Kau tidak tahu terima kasih. Aku sudah mau menerimamu lagi sebagai menantu. Terima kasih. Aku tertawa getir. Kau pikir ini kehormatan bagiku? Diterima oleh perempuan yang selama ini menghinaku? Kau salah besar, Bu Wati. Nilai diriku tidak ditentukan oleh penerimaanmu. Aku mengambil tas dan berjalan ke pintu. Pertemuan ini selesai. Semoga kau belajar sesuatu dari semua ini. Tunggu, teriak Bu Wati. Kalau tidak 20 miliar, 10 miliar saja. Atau 5 miliar untuk modal awal. Aku tidak lagi menghiraukannya. Di depan pintu, aku menoleh untuk terakhir kali pada Mas Roni yang tampak hancur. Kau lihat sendiri, Mas. Ini bukan tentang permintaan maaf. Ini tentang uang. Selalu tentang uang.
Kulempar pandangan terakhir pada Bu Wati yang masih berdiri dengan wajah penuh kekecewaan dan kemarahan. Selamat tinggal, Bu Wati. Semoga karma mengajarimu makna keikhlasan yang sesungguhnya. Pintu tertutup di belakangku, meninggalkan mereka dengan kenyataan pahit. Rencana mereka yang terakhir untuk menguras uangku telah gagal total. Dan kali ini, tidak akan ada kesempatan lagi. Kembali ke kemewahan suite hotelku, rasa marah dan jijik masih membara dalam dadaku. Pertemuan dengan Bu Wati tadi semakin mengukuhkan keyakinanku bahwa wanita itu tidak akan pernah berubah. Serakahnya tidak mengenal batas, dan rasa malunya sudah lama terkikis habis. Aku berdiri di balkon kamar, menatap gemerlap kota Jakarta di malam hari, mencoba menenangkan pikiran yang kalut. Tiba-tiba, teleponku berdering. Itu adalah Sari, kepala departemen PR-ku. Bu Yuni, maaf mengganggu di luar jam kerja. Suara Sari terdengar tegang. Tapi ada situasi darurat yang perlu segera Ibu ketahui. Apa yang terjadi, Sari? Tanyaku, langsung siaga. Ada artikel viral dari sebuah media online yang cukup besar. Mereka memuat fitnah keji tentang Ibu. Sari terdengar seolah takut melanjutkan. Lanjutkan, suruhku pendek. Mereka menuduh Ibu sebagai perusak rumah tangga orang, bahwa Ibu dulu adalah wanita simpanan seorang pengusaha kaya yang kemudian meninggalkan istrinya untuk menikah dengan Mas Roni. Mereka juga menuduh Ibu menggunakan uang haram dari hubungan terlarang itu untuk membangun Craftopia. Darahku mendidih. Aku hampir-hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. Siapa yang berani? Yang lebih parah, Bu, sambung Sari dengan suara bergetar. Artikel itu ditulis oleh seorang jurnalis yang diketahui dekat dengan Ibu Wati. Ada foto-foto lama Ibu dengan beberapa klien pria, diedit sedemikian rupa untuk terlihat mesra. Ini serangan yang sangat terencana. Kirimkan linknya ke emailku sekarang. Perintahku, mencoba menahan amarah yang meluap. Begitu email masuk, kubuka artikel itu. Yang kulihat membuatku hampir muntah. Foto-foto pertemuanku dengan investor pria, yang sepenuhnya profesional, diedit agar terlihat intim. Narasinya penuh kebohongan, menggambarkanku sebagai wanita penghancur rumah tangga yang licik. Komentar-komentar di bawah artikel sudah penuh dengan hujatan dan cacian. Tanpa ragu, kuhubungi pengacaraku, Bapak Hendra Wijaya, salah satu pengacara terbaik di Indonesia. Pak Hendra, saya yakin Anda sudah melihat artikel tentang saya, kataku begitu telepon diangkat. Baru saja membaca, Bu Yuni, suaranya tenang namun tegas. Ini jelas fitnah yang sangat serius. Saya sudah mengumpulkan tim untuk menanganinya. Saya ingin mereka membayar mahal untuk ini, Pak. Tidak hanya medianya, tetapi juga sumber fitnah ini, Ibu Wati. Kita bisa mengajukan gugatan pencemaran nama baik dengan tuntutan maksimal. Dengan bukti-bukti yang kita miliki, termasuk rekaman pertemuan hari ini di mana Ibu Wati jelas-jelas meminta uang dari Anda, kita bisa membuktikan motif balas dendam. Lakukan perintahku. Dan saya ingin ini diproses dengan cepat. Uang bukan masalah. Siap, Bu Yuni. Tim saya akan bekerja sepanjang malam. Keesokan harinya, tim hukumku bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan. Surat gugatan sudah diajukan, dan konferensi pers dijadwalkan. Sementara itu, tim PR-ku membalas dengan mempublikasikan semua bukti keabsahan bisnisku, termasuk dokumentasi perjalanan karierku sejak awal. Telepon dari Mas Roni tidak kunjung berhenti. Aku mengabaikannya sampai akhirnya, di sore hari, kumemutuskan untuk mengangkat. Yuni, apa yang sedang kau lakukan? Teriaknya begitu telepon tersambung. Ibu dituntut 10 miliar oleh pengacaramu. Lebih tepatnya, dia dituntut untuk mempertanggungjawabkan fitnah yang dia sebarkan, koreksiku dingin. Tapi itu keluarga. Kita bisa selesaikan secara keluarga. Keluarga? Aku menyeringai. Keluarga tidak akan pernah menghancurkan reputasi anggota keluarganya sendiri dengan fitnah keji seperti itu. Dia hanya emosi karena kamu menolak memberinya uang. Itu hanya luapan emosi sesaat. Luapan emosi yang terencana dengan rapi, melibatkan jurnalis dan media? Itu bukan luapan emosi, Mas Roni, itu kejahatan. Dia terdiam sejenak. Yuni,
Tolong, dia ibuku. Dia tidak akan kuat di penjara. Mungkin itu yang dia butuhkan untuk menyadari bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya. Aku minta kau untuk mengururkan gugatan ini. Suaranya meninggi, putus asa. Dan aku menolak, jawabku tegas. Dia sudah melewati batas, Mas Roni. Aku sudah memberinya kesempatan, tapi dia memilih untuk melancarkan serangan paling keji. Sekarang, dia harus menghadapi konsekuensinya. Tapi, tidak ada tapi. Pilihan ada di tangan kalian. Mengakui kesalahan dan meminta maaf secara terbuka, atau menghadapi proses hukum yang akan menghancurkan sisa-sisa reputasi yang kalian miliki. Kututup telepon, hati berdebar kencang. Ini bukan lagi sekadar konflik keluarga, ini perang terbuka. Dan kali ini, aku tidak akan mundur sedikit pun. Bu Wati akan belajar bahwa ada harga yang harus dibayar ketika mencoba menghancurkan nama baik seseorang. Pelajaran yang akan dia ingat seumur hidupnya. Senin pagi, Mas Roni tiba di kantornya dengan langkah berat. Bekas-bekas pertengkaran dengan ibunya masih terlihat jelas di wajahnya yang pucat dan mata yang berkantung. Hari-hari sejak Yuni pergi telah menjadi neraka baginya. Terjepit antara ibu yang tidak mau mengakui kesalahan dan istri yang tidak lagi mau mendengarkan alasanannya. "Selamat pagi, Pak Roni," sapat seorang resepsionis dengan nada yang agak berlebihi saat dia melewati lobi. Dia hanya mengangguk singkat, terlalu lelah untuk membalas senyuman. Sesuatu terasa berbeda hari ini. Biasanya, para staf hanya akan menyapanya dengan anggukan biasa, tapi pagi ini, hampir semua orang yang dilewatinya menyapa dengan semangat berlebihan, seolah-olah mencoba menunjukkan sesuatu. Begitu sampai di mejanya, dia melihat ada secari kertas dari atasannya, Pak Handoko, yang memintanya untuk segera menghadap. "Masuk, Roni," sahut Pak Handoko begitu dia mengetuk pintu. Ruangan yang biasanya ramah itu terasa dingin hari ini. Pak Handoko tidak menyuruhnya duduk, dan wajahnya yang biasanya ramah sekarang berkerut. "Roni, saya akan langsung ke pokok persoalan," mulai atasannya dengan suara datar. "Kami mendapat informasi yang mengganggu tentang kehidupan pribadimu." Jantung Roni berdebar kencang. "Apa maksudnya, Pak?" "Konflik keluarga kamu telah menjadi konsumsi publik, Roni. Artikel-artikel tentang istrimu, gugatan hukum terhadap ibumu, ini mencoreng reputasi perusahaan." Tapi itu urusan pribadi saya, Pak," bantah Roni lemah. "Tidak ketika namamu tercantum sebagai bagian dari perusahaan ini," potong Handoko tajam. "Klien utama kita, PT Sukses Makmur, pagi ini mengirim email resmi mempertanyakan integritas kita karena berhubungan dengan seseorang yang terlibat skandal keluarga seperti ini." Roni terduduk lemas di kursi yang tidak ditawarkan padanya. "Saya tidak tahu." "Belum selesai," sambung Handoko, melemparkan setumpuk dokumen. "Proyek pengembangan sistem untuk Bank Mandiri yang seharusnya kamu pimpin, sudah dialihkan ke tim lain. Demikian juga dengan kerjasama dengan mitra Singapura. Tapi, saya sudah bekerja keras untuk proyek-proyek itu. Dan perusahaan menghargainya. Tapi saat ini, kami tidak bisa mengambil risiko. Kamu akan dialihkan ke tim pendukung, membantu administrasi." Roni tercengang. Dari posisi manajer proyek yang prestisius, diturunkan menjadi staf administrasi? Itu penghinaan yang luar biasa. Ini tidak adil, Pak." "Life isn't fair, Roni," jawab Handoko dingin. "Kamu punya dua pilihan, menerima penugasan baru ini, atau mengajukan pengunduran diri." Dia berdiri, menandakan pertemuan telah usai. "Oh ya, satu hal lagi. Acara tahunan perusahaan minggu depan. Kamu tidak perlu hadir. Kami rasa lebih baik kamu fokus pada urusan pribadimu." Roni keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai. Sepanjang koridor, dia bisa merasakan tatapan kolega-koleganya. Ada yang kasihan, ada yang menyindir, dan beberapa bahkan tidak menyembunyikan senyum kepuasan mereka. Begitu sampai di meja kerjanya yang sekarang terasa asing, dia segera menelepon Yuni. Kali ini, dia mengangkat. "Yuni," suaranya tercekat. Aku dipecat." "Tidak tepat. Koreksiku yang sudah mendengar semuanya dari jaringan bisnisku. Kamu diturunkan jabatannya, bukan dipecat." Dia terkesiap.
Bagaimana kamu? Dalam dunia bisnis, informasi menyebar cepat, Mas. Terutama ketika ada orang yang sengaja memastikan bahwa atasanmu tahu tentang skandal keluarga MU. Apakah ini ulahmu? Tanyanya dengan suara bergetar. Apakah aku yang menurunkan jabatanmu? Tidak. Tapi apakah aku yang memastikan bahwa konsekuensi dari pilihanmu sampai ke dunia profesionalmu? Ya. Dengan hak apa kau melakukan ini? Teriaknya, tidak bisa menahan amarah. Dengan hak seorang istri yang diperlakukan seperti sampah. Balasku, suaraku meninggi untuk pertama kalinya padanya. Kamu pikir kamu bisa membantu ibumu menghancurkanku, lalu kembali ke kehidupan normalmu? Kamu pilih untuk berdiri di pihaknya ketika dia memfitnahku. Sekarang rasakan konsekuensinya. Tapi ini hidupku, karierku. Dan itu yang kau pikirkan? Kariermu? Bagaimana dengan hidupku? Reputasiku? Aku yang dibangun dari nol, yang kau dan ibumu coba hancurkan. Dia terdiam, terisak-isak. Aku salah. Tapi tolong, Yun. Bicaralah dengan atasanku. Kau kenal dengan direktur utamanya, kan? Aku mengenalnya dengan baik, jawabku dingin. Tapi aku tidak akan membantumu. Ini pelajaran yang perlu kau alami sendiri. Pelajaran? Aku sudah kehilangan segalanya. Kau belum kehilangan segalanya, Mas Roni. Kau masih punya pekerjaan, meski tidak sebagus dulu. Tapi jika kau dan ibumu terus seperti ini, mungkin benar-benar tidak akan ada yang tersisa. Apa yang kau inginkan dariku? Rengeknya, putus asa. Aku ingin kau menyadari betapa berharganya aku. Bukan karena uangku, tapi karena cintaku yang tulus yang kau sia-siakan. Aku ingin kau mengerti bahwa dukunganmu selama ini padaku bukanlah charity, tapi partnership yang seharusnya setara. Aku mengerti. Aku sudah mengerti. Belum, Mas Roni. Kalau kau benar-benar mengerti, kau tidak akan meneleponku meminta bantuan untuk kariermu. Kau akan meminta maaf atas apa yang telah kau lakukan padaku. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Kata-kata itu sudah tidak cukup lagi. Sekarang, hadapi konsekuensi dari pilihanmu. Aku akan memutuskan telepon ini. Jangan hubungi aku lagi sampai kau benar-benar mengerti arti penyesalan yang sesungguhnya. Telepon pun kututup. Air mata menetes di pipiku. Tapi kali ini bukan air mata kelemahan, melainkan air mata pembebasan. Akhirnya dia mulai merasakan sedikit dari rasa sakit yang selama ini dia timpakan padaku. Dan ini, sayangnya, masih belum berakhir. 2 minggu telah berlalu sejak penurunan jabatan Mas Roni. 2 minggu yang penuh dengan kehancuran bertahap bagi kehidupan yang dulu dia anggap mapan. Hari ini, di akhir bulan, dia duduk terpaku di depan laptopnya di ruang tamu yang berantakan. Bekas kemarahan Bu Wati yang masih belum juga reda, menatap laporan rekening banknya dengan perasaan mencekam. Tidak mungkin. Gumamnya sendiri. Matanya menatap kolom saldo yang nyaris kosong. Ini tidak mungkin. Dia membuka aplikasi e-banking, menghitung ulang pengeluarannya. Gajinya yang sudah dipotong karena penurunan jabatan ternyata tidak cukup untuk menutupi semua kewajibannya. Tagihan kartu kredit, cicilan mobil, cicilan rumah, listrik, air, semuanya menumpuk menjadi angka yang menakutkan. Bu Wati yang kebetulan lewat, mengintip dari belakangnya. Ada apa, Ron? Kok wajahmu pucat sekali? Tagihan-tagihan ini, Bu, jawabnya dengan suara hampa. Aku tidak sanggup membayar semuanya. Bodoh. Masa seorang laki-laki tidak bisa membayar tagihan? Hardik Bu Wati. Suruh saja istrimu yang membayar. Dia kan punya uang 100 miliar. Mas Roni menatap ibunya dengan pandangan lelah. Ibu masih tidak mengerti, ya? Setelah semua yang ibu lakukan, fitnah, tuntutan hukum, ibu pikir Yuni akan dengan sukarela membayar tagihan kita? Dia kan istrimu. Itu kewajibannya. Dulu, sebelum ibu datang, Yuni memang sering membantu membayar tagihan-tagihan ini tanpa sepengetahuanku. Tapi sekarang, dia menggeleng,
Sekarang dia bahkan tidak mau menjawab teleponku. Bu Wati mendecakkan lidah kesal. Perempuan memang tidak bisa diandalkan. Coba ibu telepon dia. Sebelum Mas Roni bisa mencegahnya, Bu Wati sudah menelepon Yuni. Kali ini, telepon diangkat. Ya, halo Yuni. Ini ibu, katanya dengan nada tinggi. Ada perlu apa, Bu Wati? Suara Yuni terdapat dingin dari speaker telepon. Tagihan-tagihan di rumah ini menumpuk. Roni tidak sanggup bayar. Sebagai istri, kau harus bertanggung jawab. Terdengar tawa singkat dari seberang. Menarik. Dulu saya dituduh pemboros dan mau menghabiskan uang Mas Roni. Sekarang ketika uangnya tidak cukup, saya yang disuruh bayar. Itu beda. Sekarang kan kau yang punya uang. Dan uang itu adalah hasil keringat saya sendiri, Bu Wati. Bukan warisan, bukan pula pemberian suami. Tapi ini untuk kebutuhan rumah tangga. Kewajibanmu sebagai istri. Rumah tangga yang mana, Bu? Yang dimana saya tidak dihargai? Yang dimana rekening saya dibekukan? Yang dimana nama saya difitnah? Bu Wati mulai kehilangan kesabaran. Jadi kau tidak mau membayar? Tepat sekali. Saya tidak akan membayar 1 rupiah pun. Biar Mas Roni yang menanggung konsekuensi dari pilihan yang dia buat. Kau istri yang tidak tahu kewajiban. Dan ibu adalah mertua yang tidak tahu batas. Selamat menikmati jerat finansial yang ibu bantu ciptakan. Telepon ditutup. Bu Wati melempar ponselnya ke sofa dengan geram. Dia tidak mau bayar. Perempuan tidak tahu terima kasih itu. Mas Roni memandang ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ibu sadar tidak, kalau semua ini adalah kesalahan ibu? Kalau ibu tidak datang dan mencampuri rumah tanggaku, tidak akan ada masalah seperti ini. Jadi sekarang ibu yang disalahkan? Ibu hanya ingin melindungimu. Melindungi saya dari apa? Dari istri yang setia? Dari wanita yang selama ini diam-diam membantu keuangan keluarga? Ibu bukan melindungi saya. Ibu hanya iri karena Yuni lebih sukses dari ibu. Bu Wati terkesiap, wajahnya memerah. Keluar dari rumah ibu. Ini bukan rumah ibu. Ini rumahku dan Yuni. Dan sekarang, karena ulah ibu, aku mungkin akan kehilangan rumah ini. Keesokan harinya, surat somasi mulai berdatangan. Pertama dari bank untuk cicilan rumah, lalu dari perusahaan kartu kredit, disusul perusahaan leasing mobil. Setiap kali bel berbunyi, Mas Roni semakin gemetar. Roni, ada apa dengan listrik? Teriak Bu Wati dari dapur suatu sore. Dia bergegas memeriksa, listrik padam. Ternyata tagihan listrik belum juga dibayar. Dalam kegelapan itu, dia akhirnya menyerah. Dengan tangan gemetar, dia menelepon Yuni sekali lagi. Yun, tolong, bisiknya. Suaranya parau. Listrik di rumah dipadamkan. Tagihan menumpuk. Aku tidak sanggup. Diam sejenak di seberang. Aku tahu. Kau tahu. Ya, aku tahu persis berapa jumlah tagihanmu. Tenggat waktunya, bahkan denda keterlambatannya. Lalu, maukah kau membantu? Suaranya penuh harap. Tidak. Tapi kenapa? Aku sudah minta maaf. Karena maafmu datang terlalu lama, dan hanya ketika kau terjepit. Kau tidak benar-benar menyesal atas apa yang kau lakukan. Kau hanya menyesal karena harus menanggung konsekuensinya. Yun, Aku akan mengusir ibu. Besok juga. Aku janji. Terlambat, Mas Roni. Sekarang kau harus menghadapi sendiri konsekuensi dari pilihanmu. Mungkin dengan merasakan sendiri betapa sulitnya mengatur keuangan tanpa bantuan diam-diam dariku, kau akan benar-benar menghargaiku. Tapi aku bisa kehilangan segalanya.
Dan itu risiko yang harus kau ambil ketika kau memilih untuk tidak menghargai istrimu yang selama ini diam-diam menjadi penyokong finansialmu. Kali ini, dialah yang memutuskan telepon. Dalam kegelapan rumahnya yang semakin pengap, Mas Roni akhirnya menangis. Tangisan seorang laki-laki yang menyadari bahwa dia telah kehilangan mutiara yang paling berharga, dan menyadari betapa besar kontribusi Yuni selama ini yang selama ini dia anggap remeh. Bu Wati yang mendengar tangisan anaknya dari seberang, hanya bisa terdiam. Untuk pertama kalinya, dia mulai bertanya-tanya, apakah semua ini memang kesalahannya? Tapi kesombongan masih terlalu besar untuk mengakui hal itu. Seminggu setelah listrik di rumah Mas Roni dipadamkan, aku duduk di ruang rapat mewah kantorku, menandatangani dokumen kerjasama dengan investor dari Jepang. Kesibukan dan kesuksesan profesional menjadi pelarian sempurna dari kekacauan kehidupan pribadi. Tapi sepertinya, karma memiliki caranya sendiri untuk mengingatkanku pada kehidupan yang kutinggalkan. Teleponku berdering, nomor yang tidak kukenal. Biasanya aku mengabaikan panggilan seperti ini, tapi sesuatu membuatku mengangkat. Halo. Selamat siang. Ini Ibu Santi, sepupu Mas Roni, suara wanita parubaya yang terdengar malu-malu. Ibu Santi, aku menyapa dengan hati-hati, sambil memberi isyarat pada asistenku untuk meninggalkan ruangan. Ada yang bisa saya bantu? Maaf mengganggu, Yuni. Sebenarnya, ini agak memalukan. Suaranya semakin kecil. Anak saya, Adit, mau masuk kuliah kedokteran. Biayanya cukup besar. Dan kami masih kurang sekitar 30 juta. Biasanya kan ibu selalu membantu keluarga. Aku menarik napas dalam. Ibu Santi memang sering meminjam uang padaku. Dan selama ini selalu kubantu dengan senang hati. Tapi kali ini, segalanya berbeda. Maaf, Ibu Santi. Saat ini saya tidak bisa membantu. Dengar, Yuni, ibu tahu sedang ada masalah dengan Roni dan Bu Wati. Tapi tolong, jangan jadikan Adit korban. Dia sangat pintar, masa depannya cerita. Ini bukan tentang menghukum siapapun. Ibu, potongku lembut tapi tegas. Tapi saya sedang mengevaluasi semua hubungan finansial saya, termasuk dengan keluarga besar. Tapi kan hanya 30 juta. Bagimu itu kan tidak ada apa-apanya. Dulu, kalimat seperti ini tidak menggangguku. Tapi sekarang, setelah semua yang terjadi, kata-kata itu terasa begitu menyakitkan. Uang saya adalah hasil kerja keras saya, Ibu Santi. Bukan hadiah dari langit yang bisa saya bagikan begitu saja. Tapi kami keluarga. Kau harus membantu keluarga. Keluarga? Aku menyeringai. Keluarga yang mana? Yang mendukung ketika saya difitnah? Atau yang diam ketika rekening saya mau dibekukan? Ibu Santi terdiam sejenak. Yuni, itu urusanmu dengan Roni dan Bu Wati. Jangan libatkan kami. Sayangnya, dalam keluarga, semua terhubung. Bu, maaf, saya harus mengakhiri telepon ini. Semoga Adit bisa mendapatkan beasiswa. Sebelum dia membalas, sudah kututup telepon. Tangan sedikit gemetar, bukan karena ragu, tapi karena marah. Betapa mudahnya mereka meminta, seolah-olah uangku adalah hak mereka. Tidak sampai 10 menit, telepon berdering lagi. Kali ini dari Om Joko, paman Mas Roni. Yuni, ini Om Joko. Dengar, tolong jangan kasar sama Ibu Santi tadi. Dia hanya khawatir dengan masa depan Adit. Om Joko, saya tidak kasar. Hanya menolak memberikan pinjaman. Tapi kan dulu kamu selalu membantu. Kenapa sekarang berubah? Karena sekarang saya sadar, membantu itu pilihan, bukan kewajiban. Tapi keluarga harus saling membantu. Betul, Om. Tapi membantu itu seharusnya dua arah. Selama ini, apa yang keluarga lakukan untuk saya ketika nama saya dihancurkan? Om Joko terdiam. Itu berbeda. Tidak berbeda, Om. Keluarga seharusnya saling mendukung,
bukan hanya memanfaatkan. Jadi karena masalah dengan Roni, kau akan berhenti membantu keluarga besarnya. Tepat sekali. Saya akan berhenti menjadi ATM berjalan untuk keluarga yang tidak menghargai saya. Auzubillah. Dosa besar kalau tidak mau membantu keluarga. Dan lebih besar dosanya menghancurkan nama baik orang, Om. Tapi keluarga tidak peduli dengan dosa yang satu itu, kan? Kututup telepon lagi, kali ini dengan sedikit lebih keras. Rupanya, berita tentang penolakanku pada Ibu Santi sudah menyebar dengan cepat. Dalam 2 jam berikutnya, 3 telepon lagi masuk, dari bibi, sepupu, bahkan mantan guru SD Mas Roni yang selama ini kubantu biaya pengobatannya. Setiap telepon, ceritanya sama, meminta bantuan finansial, dan setiap kali aku menolak dengan sopan tapi tegas. Reaksi mereka pun seragam, shock, marah, lalu mencoba membuatku merasa bersalah. Yang terakhir adalah telepon dari Mas Roni. Kali ini, suaranya terdengar hancur. Yuni, apa benar kau menolak membantu semua keluarga? Benar. Tapi, kenapa? Mereka tidak bersalah. Mereka tidak bersalah? Lalu apa yang mereka lakukan ketika ibumu memfitnahku? Di mana suara dukungan mereka? Di mana solidaritas keluarga yang mereka gembar-gemborkan? Tapi, mereka kan tidak terlibat. Tidak terlibat? Atau memilih untuk tidak terlibat? Itu sama saja, Mas Roni. Diam berarti mendukung. Dia menarik napas dalam. Yun, tolong. Ibu Santi sudah menelpon ibu, dan ibu semakin marah. Kondisinya tidak stabil. Jangan, potongku tajam. Jangan coba-coba membuatku merasa bersalah dengan kondisi kesehatan ibumu. Itu manipulasi yang paling rendah. Tapi dia ibu. Dan aku adalah orang yang dia hancurkan. Cukup, Mas Roni. Cukup. Dari sekarang, keluarga besarmu bisa belajar mandiri. Atau mungkin mereka bisa meminta bantuan pada ibumu yang selama ini dianggap selalu benar. Yuni, aku mohon. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kabarkan pada seluruh keluarga besarmu, ATM Yuni sudah tutup untuk selamanya. Mereka harus mencari sumber dana lain. Kulempar telepon ke sofa, bukan dengan marah, tapi dengan perasaan lega yang aneh. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menjadi pemberi yang tidak dihargai, aku bisa mengatakan tidak. Dan perasaan ini sangat membebaskan. Malam itu, sambil menikmati makan malam sendirian di restoran bintang 5, aku tersenyum. Pelajaran kedua telah diberikan pada seluruh keluarga besar Roni. Dan mereka mulai menyadari betapa besar kontribusiku selama ini. Kontribusi yang mereka anggap remeh dan seenaknya mereka minta. Kini, mereka harus menghadapi kenyataan. Tanpa Yuni, hidup mereka menjadi lebih sulit. Dan itu, sepenuhnya adalah pilihan mereka sendiri. Hujan turun dengan derasnya, mengetuk jendela kamar hotelku dengan ritme yang menusuk kalbu. Sudah hampir sebulan sejak aku meninggalkan rumah, dan hujan kali ini seolah membawa serta semua kenangan pahit yang berusaha kubuang. Aku sedang memeriksa laporan kuartal perusahaan ketika teleponku berdering. Dari layar terpampang nama yang tidak kuharapkan. Pak Suryono, ayah mertuaku. Hubunganku dengan Pak Suryono selalu hangat tapi berjarak. Seorang pensiunan guru yang bijaksana, dia lebih sering tinggal di kampung halaman, jauh dari drama yang diciptakan istrinya. Selama ini, dia jarang mencampuri urusan rumah tangga kami, meski kuduga dia tidak menyetujui banyak hal yang dilakukan Bu Wati. Dengan perasaan campur aduk, kuangkat teleponnya. Pak Suryono? Selamat malam. Selamat malam, Yuni. Suaranya terdengar berat, seperti membawa beban yang telah dipendam terlalu lama. Maaf mengganggu di malam hari. Tidak apa, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Dia menghela napas panjang. Aku menelepon untuk meminta maaf, Yuni, atas semua yang telah terjadi. Aku terdiam sejenak, terkejut. Bapak tidak perlu meminta maaf. Bapak tidak terlibat dalam semua ini.
Tapi sebagai suami dari wanita yang menghancurkan pernikahanmu, dan sebagai ayah dari pria yang membiarkannya terjadi, aku merasa bertanggung jawab. Suaranya terdengar begitu tulus sehingga membuat mataku berkaca-kaca. Bapak, dengarkan, nak, katanya dengan lembut. Aku sudah mengetahuinya sejak lama, tentang siapa dirimu yang sebenarnya, tentang kesuksesan bisnismu. Aku terkesiap. Bapak tahu? Ya, sejak sebelum kalian menikah. Seorang teman lama yang bekerja di dunia investasi memberitahuku tentang Craftopia dan pemilik jeniusnya. Tapi aku memilih untuk diam. Kenapa, Pak? Kenapa tidak memberitahu yang lain? Karena aku melihat bagaimana caramu menyembunyikan kesuksesanmu untuk melindungi harga diri Roni. Aku menghormati itu. Dan suaranya terputus. Aku berharap Wati bisa belajar mencintaimu untuk siapa dirimu, bukan untuk apa yang kamu miliki. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, Pak. Aku tahu, nak, aku tahu. Suaranya penuh penyesalan. Wati, dia selalu iri dengan kemandirianmu. Sejak muda, dia adalah wanita yang sangat insecure. Dia mengukur segalanya dengan materi, karena itulah satu-satunya cara dia merasa berharga. Tapi kenapa dia begitu membenciku? Karena di dirimu, dia melihat segala sesuatu yang tidak pernah dia miliki. Kecerdasan, kemandirian, dan yang paling penting, kemampuan untuk dicintai tanpa syarat. Roni mencintaimu karena kamu adalah Yuni, bukan karena apa yang bisa kamu berikan padanya. Sementara Wati, dia selalu merasa harus membeli cinta, termasuk cinta anaknya sendiri. Air mataku mulai menetes. Akhirnya, seseorang mengerti. Dan Roni. Lanjut Pak Suryono. Sayangnya, dia terlalu lemah. Sejak kecil, dia selalu berusaha menyenangkan ibunya. Karena itulah satu-satunya cara dia mendapat perhatian. Aku sudah mencoba mengajarkannya untuk berdiri tegak, tapi pengaruh Wati terlalu kuat. Jadi Bapak tahu semua yang terjadi? Tentang rekening yang dibekukan? Tentang fitnah yang disebarkan Bu Wati? Ya, nak, dan aku minta maaf karena tidak campur tangan lebih awal. Tapi sebagai suami, aku berharap Wati bisa berubah. Dan sebagai ayah, aku berharap Roni bisa belajar dari kesalahannya sendiri. Dan sekarang, tanyaku, membersihkan air mata. Apa yang Bapak harapkan dari saya? Tidak ada, nak. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa ada seseorang dari keluarga kami yang mengerti dan mendukungmu. Keputusan apapun yang kamu ambil, untuk memberi Roni kesempatan lagi atau melanjutkan hidupmu tanpa dia, aku akan menghormatinya. Terima kasih, Pak Suryono. Itu sangat berarti bagi saya. Dan satu hal terakhir, suaranya semakin lembut. Jangan biarkan kepahitan ini mengubah dirimu yang baik hati. Kamu adalah wanita hebat, Yuni. Suksesmu tidak membuatmu sombong, dan kekuatanmu tidak membuatmu kejam. Pertahankan itu. Setelah telepon berakhir, aku duduk termenung lama di depan jendela, memandangi hujan yang masih deras. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ada seseorang dari keluarga Roni yang melihatku sebagai manusia, bukan sebagai ancaman, bukan sebagai ATM, bukan sebagai musuh. Pak Suryono mungkin tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tapi pengakuannya telah memberiku sesuatu yang selama ini kutunggu. Pengakuan bahwa aku tidak salah, bahwa perasaanku valid, dan bahwa ada orang yang melihat semua pengorbanan yang selama ini kulakukan. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku bisa tidur dengan damai. Masih ada luka, masih ada sakit, tapi setidaknya sekarang ada secercah cahaya yang menerangi kegelapan. Cahaya dari pengakuan tulus seorang ayah yang datang tepat ketika aku paling membutuhkannya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tampak megah dan menakutkan di pagi yang cerah ini. Aku duduk di bangku penggugat, didampingi oleh tim hukum yang terdiri dari 3 pengacara terbaik. Pakaian bisnis berwarna navy yang kukenakan terasa seperti baju zirah, melindungiku dari pandangan-pandangan yang penuh rasa ingin tahu. Masuknya Bu Wati ke ruang sidang disambut dengan bisik-bisik. Dia tampak 10 tahun lebih tua dari usia sebenarnya. Rambutnya yang biasanya tertata rapi sekarang acak-acakan, dan matanya yang dulu selalu penuh dengan kesombongan kini kosong dan tak berdaya.
Dia hanya didampingi oleh seorang pengacara muda yang tampak gugup. Jelas bukan tandingan untuk tim hukumku. Persidangan perkara pencemaran nama baik nomor 127 PDG 2023 akan dimulai, ujar Hakim Ketua dengan suara yang berwibawa. Proses persidangan berjalan dengan cepat. Tim hukumku membuktikan dengan sangat mudah bagaimana Bu Wati dengan sengaja menyebarkan fitnah melalui media online, disertai dengan bukti-bukti elektronik yang tak terbantahkan. Rekaman percakapan kami di mana dia mengancam dan meminta uang juga diperdengarkan, membuat wajahnya memerah padam. Terdakwa memiliki motif balas dendam karena pihak penggugat menolak memberikan uang sebesar 20 miliar yang diminta terdakwa, ujar pengacaraku, Bapak Hendra, dengan suara lantang. Saat giliran Bu Wati memberikan kesaksian, suaranya gemetar. Saya hanya melindungi anak saya. Perempuan itu, dia tidak pantas untuk Roni. Hakim yang terhormat, sela pengacaraku, pernyataan terdakwa justru membuktikan bahwa ini adalah kampanye hitam yang terencana, bukan sekadar perlindungan, sebagaimana klaimnya. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya tibalah saat yang menentukan. Hakim Ketua membacakan putusan. Atas nama keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, memutuskan, menyatakan terdakwa Wati Suryono terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, serta membayar denda sebesar 500 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Ruang sidang gempar. Tapi hakim belum selesai. Selain itu, terdakwa diwajibkan untuk meminta maaf secara terbuka melalui 3 media nasional, serta menarik kembali semua pernyataan fitnah yang telah disebarkan. Bu Wati terhuyung-huyung, wajahnya pucat pasi. "Tidak, ini tidak adil," teriaknya, sebelum 2 petugas mendekatinya. Aku berdiri, mendekatinya perlahan. Untuk pertama kalinya, aku melihat langsung ke dalam mata wanita yang telah menghancurkan pernikahanku, dan yang kulihat hanyalah seorang wanita tua yang penuh penyesalan, namun sudah terlambat. Kau bahagia sekarang?" desisnya, matanya berlinang. "Tidak," jawabku dengan tenang. "Aku tidak bahagia melihatmu seperti ini. Tapi ini adalah konsekuensi dari pilihanmu sendiri." "Dengarlah, Yuni," katanya tiba-tiba berubah, suaranya merendah. Aku benar-benar minta maaf. Tolong, jangan masukkan aku ke penjara. Aku sudah tua. Aku tidak bisa melakukan apapun, Bu Wati. Ini sudah putusan pengadilan." Tiba-tiba, dia berlutut. Suara histerisnya menggema di ruang sidang. "Aku minta maaf. Aku bersalah. Tolong ampuni aku." Semua orang di ruangan itu tertegun. Tapi hatiku sudah terlalu keras untuk luluh oleh tangisannya. "Kau seharusnya meminta maaf karena telah menghancurkan nama baikku, bukan karena takut masuk penjara," kataku dengan tenang. "Dan kau seharusnya meminta maaf karena telah meracuni pikiran anakmu, bukan karena kehilangan kebebasanmu." Petugas kemudian membawanya pergi. Tatapannya yang terakhir padaku penuh dengan keputusasaan, sebuah pemandangan yang akan selalu kuingat. Keluarga dari pihak Mas Roni yang hadir di persidangan memandangiku dengan campuran rasa takut dan hormat. Mereka sekarang mengerti bahwa aku bukanlah wanita yang bisa mereka main-maini. Di luar gedung pengadilan, tim PR-ku sudah menunggu. "Kami sudah siap dengan pernyataan pers, Bu Yuni." "Tidak perlu," jawabku. "Aku tidak ingin menambah lukanya. Biarlah ini menjadi akhir dari semua ini." Malam harinya, di suite hotelku, aku menerima telepon dari Mas Roni. Suaranya hancur. "Yuni, Ibu divonis 1,5 tahun penjara." "Aku tahu. Aku ada di sana." "Apakah kau bahagia sekarang? Ibu akan menghabiskan hari tuanya di penjara." "Apakah aku bahagia? Tidak. Tapi apakah ini adil?" "Ya. Ibumu mencoba menghancurkan hidupku, Mas Roni. Sekarang dia harus menghadapi konsekuensinya. Tapi dia ibu. Dan aku adalah korban. Kapan kau akan mengerti itu? Selama ini kau hanya memikirkan perasaan ibumu, tapi tidak pernah memikirkan perasaanku." Dia terdiam, lalu mulai menangis. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi.
Hadapi saja, seperti aku menghadapi semua fitnah yang dilontarkan ibumu. Sekarang, aku akan memutuskan telepon. Urusan hukum antara aku dan ibumu sudah selesai. Tapi antara aku dan kamu, itu cerita yang berbeda. Begitu teleponku tutup, aku berjalan ke balkon dan menarik napas dalam-dalam. Kemenangan di pengadilan terasa hampa. Ya, Bu Wati telah mendapatkan hukumannya, tapi tidak ada yang menang di sini. Sebuah keluarga hancur, sebuah pernikahan berakhir, dan semua orang terluka. Tapi setidaknya, keadilan telah ditegakkan. Dan mungkin, ini adalah pelajaran terakhir yang bisa kuberikan pada Bu Wati, bahwa dalam hidup, kita menuai apa yang kita tabur. Dan dia telah menabur angin badai, kini dia menuai topan yang menghancurkan segalanya. 6 bulan setelah Bu Wati mulai menjalani hukuman, kehidupan terus berjalan. Perusahaanku semakin berkembang, dan aku telah pindah ke apartemen megah dengan pemandangan kota yang memukau. Namun, di balik kesuksesan materi, ada kekosongan yang tak tergantikan. Kenangan akan sebuah cinta yang dulu begitu murni sebelum diracuni oleh keserakahan dan kecemburuan. Suatu sore, ketika aku sedang bersantai di balkon sambil menikmati teh, penjaga gedung apartemen mengabari bahwa ada tamu untukku. Seseorang bernama Roni yang mengaku sebagai suamiku. Jantungku berdebar kencang. Setelah semua yang terjadi, apalagi yang ingin dia katakan? Boleh dia naik, Bu Yuni? Tanya penjaga gedung melalui interkom. Aku menarik napas dalam. Boleh, terima kasih. Beberapa menit kemudian, bel apartemenku berbunyi. Saat kubuka pintu, yang kulihat membuatku terkesima. Mas Roni berdiri di sana dengan postur yang lebih kurus, wajahnya teduh dengan jenggot yang tidak terurus, dan matanya yang dulu selalu berbinar, kini tampak dalam dan penuh penyesalan. Dia memegang setangkai bunga matahari, bunga favoritku yang dulu selalu dia beri setiap ulang tahun. Yuni, ucapnya lembut, suaranya serak. Bolehkah aku masuk? Aku mengangguk perlahan, membukakan pintu lebar-lebar. Dia masuk dan berdiri dengan kikuk di tengah ruangan, seperti tidak yakin dengan tempatnya di sini, di kehidupan baruku. Kau baik-baik saja? Tanyanya, menatapku dengan khawatir. Aku baik, Mas. Sangat baik, sebenarnya. Jawabku sambil menutup pintu. Dan kau? Dia menggeleng, matanya berkaca-kaca. Tidak, aku tidak baik-baik saja, Yun. Hidup tanpa dirimu, seperti neraka. Dia menatap sekeliling apartemenku yang mewah tapi terasa kosong. Kau telah membangun segalanya untuk dirimu sendiri. Aku bangga padamu. Itu tidak selalu mudah, aku membalas, menunjuk ke sofa untuk mengajaknya duduk. Tapi setidaknya sekarang aku bebas menjadi diriku sendiri. Dia duduk, menundukkan kepala. Aku datang kemari untuk benar-benar meminta maaf. Bukan seperti dulu-dulu yang hanya kata-kata kosong. Aku duduk di depannya, melipat tangan di atas meja. Aku mendengarkan. 2 bulan setelah ibu pergi, suaranya tercekat. Aku mulai melihat segala sesuatunya dengan jelas. Aku menyewa seorang terapis, dan aku menyadari betapa rusaknya hubungan kita karena pengaruh ibu. Dia mengangkat kepalanya, matanya penuh air mata. Aku adalah suami yang buruk, Yuni. Aku membiarkan ibuku menghancurkan pernikahan kita. Aku tidak melindungimu ketika kau paling membutuhkannya. Ya, bisikku, merasakan sakit lama yang kembali muncul. Kau tidak melindungiku. Dengar, Yun, dia bersandar ke depan, tangannya tergenggam erat. Aku telah mengubah segalanya. Aku sudah pindah rumah, menjual mobil, hidup sederhana. Aku bahkan sudah menemukan pekerjaan baru yang lebih baik, sebagai manajer proyek di perusahaan startup. Itu bagus, Mas. Aku senang untukmu. Tapi itu semua tidak ada artinya tanpa dirimu. Isaknya, dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar menangis di depanku. Tanpa amarah, tanpa pembelaan diri, hanya penyesalan murni. Aku merindukanmu, Yuni. Aku merindukan tawamu, caramu memanggilku, Mas. Bahkan caramu menggreget gigi ketika tidur. Sebuah senyum kecil muncul di bibirku. Dia masih mengingat hal-hal kecil itu. Aku tahu kita tidak bisa kembali seperti dulu. Terlalu banyak yang telah terjadi.
Tapi, bisakah kita mulai dari awal? Bisakah kau memberiku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi pria yang layak untukmu? Aku menghela napas, menatapnya lama. Di depanku bukan lagi pria sombong yang membekukan rekeningku, atau pria lemah yang selalu menurut pada ibunya. Ini adalah pria yang telah dihancurkan dan membangun dirinya kembali. Mas Roni, mulaku dengan lembut, aku memaafkanmu. Benar-benar memaafkanmu. Wajahnya bersinar harap. Yun. Tapi, potongku, maaf tidak berarti kita bisa kembali bersama. Cahaya di matanya padam. Kenapa? Apa karena aku tidak cukup baik? Atau karena kau sudah tidak mencintaiku lagi? Bukan itu, jawabku, berusaha menahan emosi. Percaya itu seperti porselen, Mas. Sekali retak, bekasnya akan selalu ada. Kita bisa merekatkannya kembali, tapi retakannya akan selalu terlihat. Aku bersedia menerima retakan itu, Yun. Aku bersedia bekerja keras setiap hari untuk memperbaikinya. Aku tahu kau bersedia. Tapi aku sudah berubah. Aku bukan lagi Yuni yang dulu, wanita yang menyembunyikan dirinya untuk membuat orang lain nyaman. Aku sekarang adalah wanita yang tahu harga dirinya. Dan sayangnya, hubungan kita penuh dengan kenapan pahit yang tidak bisa begitu saja kulupakan. Dia menunduk, bahunya terguncang oleh isak tangis. Jadi, ini benar-benar akhir. Akhir dari pernikahan kita, ya. Tapi bukan akhir dari kebaikan di antara kita. Kau akan selalu menjadi bagian penting dari hidupku, orang yang mengajariku tentang cinta dan tentang luka. Aku berdiri dan mengambil sebuah album foto dari lemari. Ini untukmu. Kenangan-kenangan indah kita, sebelum semuanya menjadi rumit. Dia menerima album itu dengan tangan gemetar, membuka halaman pertama, foto pernikahan kita di mana kita berdua tersenyum bahagia, tanpa tahu badai apa yang akan datang. Terima kasih, Yun, bisiknya, menutup album dan memeluknya erat. Aku akan pergi sekarang. Aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Saat dia berjalan ke pintu, dia berhenti dan menoleh untuk terakhir kalinya. Aku bahagia melihatmu sukses, Yuni. Kau pantas mendapatkan semua kebahagiaan di dunia ini. Kau juga, Mas Roni. Semoga kau menemukan kedamaian yang kau cari. Pintu tertutup perlahan, meninggalkanku sendirian dengan kenangan dan keputusanku. Air mata akhirnya tumpah, bukan air mata kemarahan atau kesedihan, tapi air mata pelepasan. Aku telah mengucapkan selamat tinggal pada masa laluku, dan sekarang, untuk pertama kalinya, aku benar-benar siap menyambut masa depanku. Malam setelah kunjungan Mas Roni, aku terbangun dari mimpi buruk di mana kami berdua terjebak dalam rumah yang sama, tapi terpisah oleh dinding kaca yang tak terlihat. Keringat dingin membasahi keningku ketika aku menyadari bahwa itu hanyalah mimpi. Namun, metafora itu mengusik pikiranku sepanjang hari. 2 hari kemudian, telepon dari Pak Suryono mengagetkanku di tengah rapat penting. Yuni, maaf mengganggu. Suaranya terdengar lebih tua dari biasanya. Bisakah kita bertemu? Ada sesuatu yang penting. Meski jadwalku padat, aku tidak bisa menolak orang yang telah memberiku pengakuan dan dukungan ketika aku paling membutuhkannya. Kami setuju bertemu di sebuah kafe tenang dekat apartemenku. Saat aku tiba, Pak Suryono sudah duduk di sudut dengan 2 cangkir kopi mengepul. Wajahnya tampak letih, tapi matanya masih memancarkan kearifan yang sama. Terima kasih sudah datang, Nak, ujarnya saat aku duduk. Aku tahu kau sibuk. Tidak masalah, Pak. Ada apa? Tanyaku sambil menyeruput kopi. Dengar, Yuni, Roni menemuiku kemarin. Dia bercerita tentang pertemuan kalian. Pak Suryono menghela napas. Dia hancur. Tapi yang membuatku terkejut, dia juga tampak lebih dewasa. Aku mengangguk perlahan. Dia memang telah berubah. Sebagai ayahnya, aku ingin meminta. Pak, potongku lembut, jika ini tentang menyatukan kami kembali, saya mohon jangan. Dia mengangguk, tersenyum getir. Aku mengerti. Sebenarnya, yang ingin ku minta adalah, bisakah kau memberinya kesempatan untuk berteman? Aku terkejut.
Berteman. Ya, Roni butuh belajar bagaimana memperlakukan perempuan sebagai partner yang setara, bukan sebagai properti atau pelengkap. Dan siapa yang lebih baik untuk mengajarinya daripada mantan istrinya yang sukses? Aku mempertimbangkan kata-katanya. Saya tidak yakin itu ide yang baik, Pak. Terlalu banyak luka di antara kami. Tapi justru karena itulah, balasnya bijak. Luka yang sudah diakui dan dipahami bisa menjadi fondasi persahabatan yang kuat. Kau tidak perlu memaafkan semua yang terjadi, tapi mungkin kau bisa membantunya tumbuh menjadi pria yang lebih baik, untuk dirinya sendiri, dan mungkin untuk seseorang yang lain di masa depan. Diamku menyetujui kebenaran dalam kata-katanya. Pertimbangkan ini, lanjut Pak Suryono. Tidak perlu terburu-buru. Tapi ingat, hubungan tidak selalu hitam putih, suami istri atau sama sekali tidak berhubungan. Mungkin ada jalan tengah yang bisa kalian temukan. Beberapa hari kemudian, aku mengundang Mas Roni untuk makan siang di restoran netral, tempat yang tidak memiliki kenangan masa lalu bagi kami berdua. Dia datang tepat waktu, berpakaian rapi tapi sederhana. Senyumnya nervous ketika melihatku sudah menunggu di meja. Terima kasih sudah datang, sambutku saat dia duduk. Terima kasih sudah mengundangku, jawabnya, matanya penuh pertanyaan. Setelah memesan, aku langsung ke pokok pembicaraan. Aku sudah bertemu dengan ayahmu. Dia mengangguk. Ayah bilang, dia mengatakan bahwa kau mungkin bersedia berteman. Aku sedang mempertimbangkannya, jawabku jujur. Tapi ada syaratnya. Apa saja? Tanyanya penuh harap. Pertama, tidak ada harapan untuk rujuk. Ini murni persahabatan. Dia mengangguk, meski sedikit sedih. Mengerti. Kedua, kita tidak akan pernah membahas ibumu atau pernikahan kita. Itu bab yang sudah tertutup. Tapi, tidak ada tapi, Mas Roni. Itu non-negosiable. Dia menarik napas, lalu mengangguk lagi. Baik. Ketiga, kita bertemu sebagai dua individu yang setara. Aku Yuni, pebisnis. Kau Roni, profesional. Bukan lagi suami istri. Kulihat perjuangan dalam matanya, tapi akhirnya dia menjawab, aku setuju. Makan siang itu berjalan lebih lancar dari yang kuduga. Kami membicarakan pekerjaan, perkembangan terbaru di industri masing-masing, bahkan berbagi cerita luka tentang kolega kami. Untuk pertama kalinya dalam hubungan kami benar-benar setara, dua profesional yang saling menghormati. Saat akan berpisah, dia berkata, terima kasih, Yuni, untuk kesempatan ini. Aku sadar sekarang betapa berharganya memiliki partner yang setara, bukan subordinate. Itulah yang selalu kuinginkan, Mas. Partnership. Aku tahu. Dan aku menyesal butuh waktu begitu lama untuk mengerti. Dia tersenyum kecil. Mungkin suatu hari nanti, aku akan menjadi partner yang baik untuk seseorang, berkat pelajaran yang kau berikan. Kau akan, asalkan kau terus menghormati perempuan sebagai partner yang setara. Dia mengangguk, lalu pergi dengan langkah yang lebih ringan dari ketika dia datang. Di perjalanan pulang, aku menyadari sesuatu yang penting. Melepaskan Mas Roni bukan berarti kegagalan. Itu justru bukti bahwa aku telah tumbuh menjadi wanita yang tahu harga dirinya. Dan persahabatan yang kami bangun mungkin akan menjadi hubungan yang lebih sehat daripada pernikahan kami sebelumnya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku bisa melihat foto pernikahan kami tanpa rasa sakit yang menusuk. Itu adalah bab indah dalam hidupku yang telah berakhir. Dan sekarang saatnya menulis bab baru, sebagai Yuni yang utuh, lengkap dengan segala luka dan pelajarannya. 2 tahun telah berlalu sejak percakapan di restoran itu. Musim hujan kembali tiba, namun kali ini membawa ketenangan, bukan badai. Aku berdiri di balkon kantor baruku di lantai 40, memandang kota Jakarta yang sibuk di bawah. Craftopia International kini telah menjadi perusahaan multinasional dengan cabang di 15 negara, dan nilai perusahaan telah melampaui semua impianku. Bu Yuni,
Tim manajemen sudah menunggu di ruang rapat, ujar asistenku melalui interkom. Sebentar lagi, jawabku sambil menikmati pemandangan sebentar lagi. Hari ini adalah hari penting. Setelah melalui perjalanan panjang, aku akhirnya memutuskan untuk mendirikan yayasan untuk pemberdayaan perempuan, Yayasan Craftopia Mandiri, yang akan membantu perempuan-perempuan Indonesia mengembangkan usaha kerajinan dan kreatif mereka. Ini adalah caraku memberikan kembali, sekaligus penghormatan untuk perjalananku sendiri. Rapat berjalan lancar. Timku yang sekarang sebagian besar terdiri dari perempuan-perempuan tangguh memberikan presentasi yang mengesankan tentang rencana 5 tahun yayasan. Di tengah-tengah rapat, teleponku bergetar. Sebuah pesan dari Mas Roni. Selamat untuk peluncuran yayasanmu. Ayah menunjukkan beritanya di koran. Kau selalu menginspirasi. Aku tersenyum. Hubungan persahabatan kami telah tumbuh menjadi saling mendukung yang tulus. Dia kini telah menjadi kepala departemen di perusahaannya, dan kami sesekali berbagi cerita sukses melalui email. Selalu profesional, selalu saling menghormati. Setelah rapat, aku memutuskan untuk mampir ke sebuah pameran seni di Grand Indonesia. Saat berjalan menyusuri galeri, sebuah suara yang familiar menyapaku. Yuni. Aku menoleh. Di sana berdiri Mas Roni, lebih percaya diri dari yang terakhir kulihat, dengan senyum yang tulus. Di sampingnya berdiri seorang wanita dengan aura yang tenang, tangannya terentang dengan lembut. Wah, ketemu di sini, kataku dengan ramah. Yuni, ini Clara, pacarku. Clara, ini Yuni yang sering kuceritakan. Clara menjabat tanganku dengan hangat. Senang akhirnya bertemu, Yuni. Roni sering bercerita bagaimana kamu mengajarkannya tentang partnership yang setara. Aku tersenyum, melihat bagaimana Mas Roni kini berdiri sejajar dengan perempuan di sampingnya, tidak lagi terlihat seperti pria yang terintimidasi atau perlu mendominasi. Kami sedang merencanakan pertunangan bulan depan, tambah Mas Roni. Matanya berbinar dengan kebahagiaan yang berbeda dari dulu, lebih dalam, lebih dewasa. Selamat untuk kalian berdua, ucapku tulus. Clara, kau mendapatkan pria yang telah belajar menghargai perempuan. Clara memandang Mas Roni dengan penuh kasih. Dia masih belajar, tapi kemajuannya luar biasa. Kami berbincang sebentar tentang pameran seni sebelum berpisah. Saat akan pergi, Mas Roni berkata padaku, Yuni, terima kasih untuk segala sesuatu, pelajaran, persahabatan, dan untuk menjadi kuat ketika aku lemah. Kau juga mengajariku banyak, Mas, tentang maaf, tentang tumbuh, dan tentang melepaskan. Berjalan menyusuri galeri sendirian setelah itu, aku merenungkan perjalanan kami. Mereka dulu ingin membekukan sungai kecil, tanpa menyadari ada samudera di belakangnya. Tapi samudera itu tidak menghancurkan mereka, justru mengajarkan mereka tentang kerendahan hati, tentang pertumbuhan, dan tentang cinta yang sesungguhnya. Sesampainya di apartemen, kuhadapilah cermin besar di ruang tamu. Wanita yang menatap balik padaku bukan lagi Yuni yang polos dan mudah percaya, tapi juga bukan Yuni yang pahit dan penuh dendam. Aku adalah lautan yang telah belajar tenang setelah badai, luas dan dalam, mampu menerima semua aliran sungai yang masuk tanpa kehilangan jati diri. Kubuka laptop dan mulai menulis di blog pribadiku yang jarang kuperbarui. Hari ini aku bertemu dengan masa laluku, dan yang kudapati adalah kedamaian. Mereka yang pernah mencoba menghancurkanku justru menjadi bagian dari cerita pertumbuhanku. Aku belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah dalam menghancurkan mereka yang menyakitimu, tapi dalam membiarkan pengalaman itu mengubahmu menjadi lebih baik, sambil tetap membuka hati untuk memaafkan. Dan yang terpenting, aku belajar bahwa nilai seorang perempuan tidak ditentukan oleh pengakuan suami atau mertuanya, tapi oleh bagaimana dia menghargai dirinya sendiri. Aku adalah lautan, dan seperti lautan, aku tak perlu membeku hanya karena ada yang ingin membatasi aliranku. Aku akhirnya menemukan kebahagiaan yang kucari, bukan dalam pelukan pasangan, bukan dalam pengakuan keluarga, tapi dalam diri sendiri yang utuh dan lengkap. Tombol, publis, kutekan dengan perasaan lega. Bab terakhir dari buku lama telah benar-benar tertutup, dan sekarang saatnya menulis buku baru,
dengan Yuni sebagai penulis sekaligus protagonisnya. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelap-kelip seperti bintang yang menjanjikan infinite possibilities. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar percaya bahwa semuanya mungkin, bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan, tapi perjalanan. Dan perjalananku, akhirnya, telah sampai di tempat yang tepat, rumahku sendiri, dalam diriku sendiri.